Suatu hari, dunia mengalami guncangan besar. Tiba-tiba, menara dan dungeon muncul dan monster-monster keluar dari sana, membuat dunia jatuh ke dalam kekacauan. Ketika para monster mulai menyerang manusia, semenanjung Korea menjadi wilayah yang terdampak paling parah. Wilayah itu terkenal karena menara dan dungeon yang terus bermunculan tanpa henti. Serangan dari monster-monster juga jauh lebih ganas dibandingkan negara lain. Sebuah tempat bagai neraka. Seorang ibu mencoba melindungi anaknya dari serangan monster. Seekor serigala besar membuka mulutnya bersiap menyerang, tapi tiba-tiba petir menyambar dan menghancurkannya. Bahkan kegelapan paling pekat pun bisa diusir oleh cahaya yang terang. Ibu dan anaknya menatap dengan lega saat sebuah tangan terulur ke arah mereka. Cahaya dalam novel ini disebut sebagai para hero. Dengan kekuatan mereka, Korea mulai melawan balik para monster. Menara dan dungeon pun perlahan-lahan mulai bisa dikendalikan. Perusahaan-perusahaan mulai melihat bencana ini sebagai peluang ekonomi dan perlahan mulai bangkit dari keterpurukan. Seiring waktu bersama para pahlawan, Korea Selatan berubah menjadi salah satu negara adidaya dunia. Negara ini menjadi tempat berkumpulnya para pahlawan dari seluruh dunia. Dan untuk menghadapi semakin banyaknya monster dan dungeon yang terus bermunculan, dibentuklah pusat pelatihan pahlawan terbaik di dunia. Pusat pelatihan itu memiliki teknologi sihir dan rekayasa sihir terdepan di dunia, dan dinamakan Cube. Para pahlawan dari berbagai negara bersaing ketat demi bisa masuk ke Cube. Di dunia ini juga terdapat seorang tokoh utama yang ditakdirkan untuk menyelamatkan dunia, dan tentu saja seorang rival yang akan bersaing dengannya. Sampai titik ini, itulah gambaran umum dari dunia ini. Dan alasan aku tahu semua ini adalah karena dunia ini bukan diciptakan oleh dewa. Dunia ini diciptakan olehku, si penulisnya. Namun, ada satu masalah. Kita melihat seorang pembawa acara memanggil kadet peringkat pertama tahun pertama, Kim Soo-ho. Dunia yang ditulis oleh si penulis mulai terbentang tepat di depan matanya. Melihat wajah Kim Soo-ho, ia yakin bahwa ini pasti dunia yang ia ciptakan. Ia mulai bertanya-tanya bagaimana semua ini bisa terjadi. Tapi tiba-tiba, ia diliputi oleh suara riuh dengan komentar orang-orang yang merendahkan Kim Soo-ho. Ia menyadari bahwa ia bisa mendengar percakapan mereka dari kejauhan, dari atas stadion. Seseorang memuji para kadet tahun ini, menyebut mereka luar biasa, terutama Kim Soo-ho yang baru berusia 17 tahun. Kim Soo-ho juga merupakan tokoh utama dalam novel ini. Seseorang yang akan memimpin dunia kacau ini, entah dikendalikan oleh monster atau pahlawan. Ia memiliki hati yang baik dan penuh keadilan, seperti layaknya seorang pahlawan. Tapi ia juga menyimpan sebuah rahasia besar yang tidak pernah ia ungkapkan pada siapapun. Penulis juga mencatat adanya tokoh lain yang menempati peringkat kedua, seorang pria berambut putih dengan mata emas bernama Shin Jong-hak. Ia adalah pewaris generasi keempat dari perusahaan Jinsung. Ia memiliki potensi yang bisa menyaingi tokoh utama, tapi sayangnya ia adalah antagonis dalam cerita ini. Di masa depan, rasa rendah dirinya terhadap Kim Soo-ho akan membawanya ke jalan kejahatan, dan mereka akan menjadi lawan bak cahaya dan bayangan. Melihat kedua orang itu berdiri di sana, sang penulis sekali lagi yakin bahwa ini adalah dunia dari novelnya. Namun ia mulai mempertanyakan identitas dirinya sendiri. Jika ia adalah bagian dari novelnya, seharusnya ia memiliki nama. Tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya dan menyuruhnya untuk tidak melamun. Orang itu memanggil namanya Chandong, tapi saat melihat wajahnya, yang terlihat hanyalah tanda tanya. Ia bertanya pada anak yang tadi memanggilnya apakah benar ia memanggil namanya, dan anak itu menjawab, memangnya siapa lagi yang bernama Kim Chandong di sini? Mendengar nama itu, ia terkejut dan bertanya-tanya apakah ada karakter dengan nama itu di dalam novelnya. Karena ia tidak mengingat apapun tentangnya, ia berharap bisa mengingat sesuatu dengan melihat wajahnya. Namun yang terlihat hanya tanda tanya. Hal itu membuatnya takut sekaligus kaget. Saat itulah ia menyadari bahwa dirinya telah menjadi karakter yang bahkan tidak pernah ia tulis sebelumnya. Tak punya wajah, nama yang kuno, dan keberadaan yang nyaris tak terlihat karena tidak ada satupun orang yang memperhatikannya. Bahkan di Cube, ia hanyalah orang biasa dari yang paling biasa. Karakter yang bahkan tidak akan berinteraksi dengan tokoh utama. Karakter pengisi bangku penonton saja, ia hanyalah figuran dalam novelnya sendiri, seperti debu kecil dalam cerita. Suatu hari ia menerima sebuah email dan bertanya-tanya tentang isinya. Ternyata itu adalah tawaran untuk membuat ulang novelnya. Diketahui bahwa tokoh utama kita telah menghentikan penulisan novel berjudul The Returned Hero karena mengalami kebuntuan selama setengah tahun terakhir.
Ia merasa aneh dengan orang yang mengirim email itu karena meminta remake dari cerita yang sudah lama tertunda. Ia menatap email itu lama-lama lalu memutuskan untuk membalasnya karena merasa bersalah telah menelantarkan novelnya dan mengira itu hanyalah permintaan dari seorang penggemar aneh. Namun balasan itulah yang menjadi awal dari semuanya. Kembali ke masa sekarang, tokoh utama kita mencuci wajahnya. Setelah 2 minggu penuh, ia akhirnya mulai terbiasa dengan situasinya. Selama 2 minggu terakhir, ia sudah hidup memakai wajah bertanda tanya ini dan menyadari bahwa semua ini bukanlah mimpi. Dunia ini memang berasal dari novel yang ia tulis. Dan Kim Chandong, yang kini ia tempati tubuhnya, adalah salah satu figuran dalam cerita itu. Ia pun mencoba berbagai cara untuk mencari tahu siapa yang membawanya ke dunia ini dan untuk apa. Tapi pada akhirnya tak satu pun jawaban ia dapatkan. Mungkin sekarang ia memang harus hidup di dunia ini untuk sementara waktu. Dan jika dunia ini terus berjalan sesuai plot yang pernah ia tulis, maka semuanya akan berlangsung selama sekitar 10 tahun. Ia pun mulai menyadari kenyataan itu. Dia mulai panik saat membayangkan dirinya akan terjebak di dunia ini selama 10 tahun hidup bersama para remaja dan dia benar-benar tidak ingin terperangkap dalam dunia novel yang tertunda. Bagaimanapun juga, dia punya kehidupan di dunia nyata. Dia mencoba menenangkan diri dan memikirkan cara untuk kembali ke rumah. Satu-satunya solusi yang bisa dia pikirkan sekarang adalah mengikuti alur utama cerita dan bertahan sampai pertengahan kisah, bagian di mana dia berhenti menulis. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk bertahan hidup di dunia novel ini. Dan untuk itu, dia harus menghadiri sekolah ini. Cube adalah pulau buatan manusia yang terletak di dekat Laut Timur, tempat berkumpulnya para calon pahlawan masa depan. Sekitar 50.000 orang tinggal di sini. Ini adalah kota modern yang dipenuhi sihir dan keterampilan industri terbaik dunia, dan keberadaan kota ini menjadi alasan Korea dianggap sebagai negara adidaya. Cube adalah pusat kota sekaligus panggung utama dari novelnya. Kita melihat dia tiba di sebuah bangunan besar, pusat pelatihan pahlawan Cube. Di antara semua siswa yang sedang dilatih untuk menjadi pahlawan dengan kemampuan khusus mereka yang disebut gift, hanya para elit terbaik yang layak menjadi kadet Cube, dan tubuh yang kini dia tempati juga merupakan seorang kadet Cube. Meski dia belum tahu kemampuan apa yang dimiliki tubuh ini, tapi dia berasumsi pasti memiliki sesuatu karena bisa diterima di Cube. Apapun itu, dia berharap kemampuannya berguna agar bisa bertahan hidup di sekolah yang menyeramkan ini. Dia masuk ke kelasnya, yaitu kelas Veritas, pusat dari Arc Cube dalam cerita. Karakter-karakter baik dan jahat, pendukung, rival, hingga tokoh utama cerita, semuanya ada di sini. Semua karakter ini akan segera membentuk kelompok masing-masing yang nantinya akan memicu berbagai konflik. Dan membayangkan harus menghabiskan 10 tahun bersama para siswa ini saja sudah membuatnya pusing. Kini cerita berpindah ke sore hari saat dia berjalan menuju asrama, bahkan tanpa sadar bagaimana hari itu berlalu. Di tengah monolog tentang kehidupan SMA-nya, dia tiba-tiba berhenti karena melihat sesuatu. Ternyata ada sebuah paket kiriman untuknya. Dia mulai membukanya dan bertanya-tanya apakah itu barang pribadi milik Kim Chandong. Tapi dia terkejut saat melihat isinya. Itu adalah laptop miliknya dari dunia asal. Dengan penuh keterkejutan, dia bertanya-tanya kenapa benda itu bisa ada di sini. Laptop tersebut menyala, melakukan proses sinkronisasi, dan cahaya terang terpancar darinya. Ternyata laptop itu sedang menyinkronkan karakter Kim Chandong dengan Kim Ha-jin dan mengunduh semua pengaturan yang pernah dia tulis. Dia mulai mengingat bahwa semua ini adalah pengaturan yang pernah dia tulis sendiri. Menyentuh laptop itu, ia bertanya-tanya siapa dalang di balik ini semua. Lalu tiba-tiba muncul overlay pada karakternya. Sinkronisasi mencapai 99% dan tanda tanya yang menutupi wajahnya mulai retak. Laptopnya juga menunjukkan bahwa dia telah mempelajari kemampuan khusus, setting intervention. Kaca yang menutupi wajahnya pun akhirnya pecah, memperlihatkan wajah asli tokoh utama kita. Begitu sinkronisasi selesai, semua statistiknya di-reset. Dia melihat layar laptop dan melihat wajah aslinya. Melihat notifikasi yang muncul di sekitarnya, dia mulai bertanya-tanya apa yang sedang terjadi dan apakah ini yang disebut enlightenment. Di dunia ini, enlightenment adalah momen saat seseorang melampaui batas dirinya. Saat itu terjadi, semua kemampuan, gift, dan keterampilan akan terdigitalisasi. Jadi, kamu bisa melihatnya dan menjadi lebih kuat secara
efisien. Singkatnya, kamu dapat melihat tampilan status window. Dia mulai melihat satu persatu. Yang paling menarik perhatiannya adalah sinkronisasi dan reset. Meski dia belum tahu artinya, tapi berkat itu wajahnya kembali normal dari tanda tanya sebelumnya. Dibandingkan kemampuan Chundong, dirinya sekarang sangat lemah. Tapi sebagai gantinya, dia mendapatkan poin. Hal berikutnya yang menarik perhatiannya adalah setting intervention. Hajin sadar dia tidak pernah menulis kemampuan seperti itu dan mulai bertanya-tanya, apa arti menjadi lebih penting dalam konteks ini? Tiba-tiba dia menyadari bahwa mungkin itu berarti dia harus menjadi tokoh yang lebih penting dalam novel ini. Dan alasan kenapa dia diberikan laptop dan kemampuan aneh ini adalah karena dia harus ikut campur dalam cerita utama dunia ini. Saat dia berusaha menepis pikiran itu, namun muncul lagi sebuah notifikasi baru. Kali ini berisi informasi rahasia. Dia kesal, menyadari bahwa jika dia ingin menemukan petunjuk untuk kembali ke dunia asal, dia harus patuh dan ikut campur seperti yang diperintahkan. Dia menenangkan diri dan duduk, karena jika dia hanya menunggu sampai novelnya selesai, tidak ada jaminan bahwa dia akan kembali ke dunianya. Dan sekalipun informasi rahasia ini bukan petunjuk, dia mungkin akan menemukan petunjuk di tempat lain selama terlibat dengan karakter utama. Dan jika dia ingin melakukan itu, dia harus menjadi lebih kuat agar bisa bertahan mengikuti cerita utama. Dalam novelnya, konsep level up tidak ada. Kamu tidak bisa meningkatkan statistik sesuka hati. Satu-satunya cara adalah lewat poin yang sangat berharga. Untuk menggunakannya seefisien mungkin, dia memutuskan untuk menginvestasikan poinnya ke dalam keberuntungan. Keberuntungan tidak hanya berkaitan dengan peluang mendapatkan hadiah di dungeon, tapi juga mencakup hal-hal seperti penghasilan uang, bonus statistik, dan hubungan antar pribadi. Efeknya seperti cheat yang bekerja sepanjang kehidupan sehari-hari. Statistik seperti keberuntungan memang tak bisa diukur secara pasti, tapi ia berpikir bahwa mungkin saja poin yang telah ia kumpulkan bisa diubah menjadi SP. Maka ia mencobanya dan menginvestasikan SP tersebut ke atribut keberuntungan. Segera setelah itu, ia mendapatkan notifikasi bahwa efek keberuntungan misterius sedang aktif. Efek itu berlaku langsung pada statistik keberuntungan dan meningkatkan nilainya sebesar 9,1%. Karena kekuatan sihir Kim Suho berada di angka sekitar 9, Hajin merasa bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang luar biasa. Ia pun memutuskan untuk menginvestasikan sisa SP-nya ke dalam atribut ketekunan, karena ia tahu akan sangat membutuhkannya untuk bertahan di pelatihan camp. Berkat keberuntungannya yang tinggi, atribut ketekunannya pun mendapat peningkatan bonus. Namun tiba-tiba muncul peringatan yang menyatakan bahwa sebuah error serius muncul yang dapat mempengaruhi plot telah ditemukan. Sekarang statistik yang tidak bisa diubah tidak lagi dapat dimodifikasi dengan SP. Hajin merasa kesal dan menganggap peraturan itu cukup remeh, meskipun ia memang sudah menduga bahwa trik seperti ini ada batasnya. Meski begitu, ia tetap bersyukur karena masih sempat memodifikasi atribut keberuntungan dan ketekunan. Ia tiba-tiba teringat bahwa dirinya juga memiliki 10.000 SP tambahan dari pertimbangan pemula. Ia mulai memikirkan di mana sebaiknya SP itu digunakan, tetapi akhirnya ia memutuskan untuk menundanya dulu dan mempertimbangkannya lebih matang sebelum menggunakannya. Kini mereka berada di ruang kelas. Sang profesor memuji semua orang atas latihan pagi mereka dan mulai memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Kim Suyuk. Ia akan menjadi pembimbing mereka selama 1 tahun ke depan. Hajin mencatat bahwa ranking poinnya adalah 3.800, peringkat dunia 9.737, dan berada di tingkat menengah atas, kelas 5 menurut klasifikasi asosiasi. Profesor Suyuk langsung masuk ke inti pembicaraan. Ia memperingatkan bahwa Cube tidak seasik yang mereka bayangkan. Satu-satunya indikator mutlak di sini adalah nilai mereka. Tanpa nilai tersebut, mereka akan tertinggal dan secara statistik, kurang dari setengah kadet Cube akan lulus tanpa bayaran. Karena institusi ini melatih para pahlawan, penilaian mereka dilakukan berdasarkan kriteria yang presisi dan sangat ketat. Ia kemudian memerintahkan semua orang untuk mengikutinya karena jadwal pertama mereka adalah memilih senjata utama masing-masing. Ia meletakkan tangannya di atas kunci dan sebuah gerbang terbuka. Mereka tiba di semacam gudang senjata yang berisi berbagai jenis senjata untuk dipilih. Saat semua orang terdiam terpukau, sang profesor berteriak agar mereka segera memilih senjata yang ingin mereka gunakan. Begitu mereka memilih senjata utama mereka, mereka tidak akan bisa menggantinya selama 6 bulan ke depan. Oleh karena itu, mereka harus berhati-hati dalam memilih. Beberapa siswa mulai memilih senjata seperti busur, rapier, dan sebagainya.
Hajin memperhatikan bahwa para tokoh utama telah memilih senjata mereka tanpa masalah, dan ia menyadari bahwa sekarang giliran dirinya. Namun karena statistiknya saat ini belum cukup untuk menggunakan senjata-senjata yang umum digunakan para kadet, ia harus lebih berhati-hati. Jika ia menaikkan statistiknya hanya untuk bisa menggunakan senjata-senjata itu, maka efisiensi investasinya akan berkurang. Dengan begitu, senjata yang bisa ia gunakan harus memenuhi beberapa kondisi. Ia pun mencari senjata yang pernah ia gunakan di dunia aslinya, sesuatu yang bisa ia sesuaikan dengan cepat. Saat ia memilih senjatanya, seorang siswa memperhatikannya. Semua orang mulai berkomentar, bertanya-tanya apakah ia benar-benar memilih senjata itu. Profesor pun terkejut saat melihat pilihannya. Ia mengonfirmasi kepada Hajin apakah itu benar-benar senjata pilihannya. Semua orang mulai menatap Hajin. Sang profesor bertanya karena ia ingat bahwa Hajin menggunakan pedang di akademi militer. Hajin hanya menjawab bahwa ia memutuskan untuk berganti senjata. Sang profesor menerima keputusan itu dan mengatakan bahwa di Cube semua keputusan ada di tangan kadet itu sendiri. Apakah itu keputusan yang baik atau buruk, kadetlah yang harus menanggung semua konsekuensinya. Meskipun mendengar semua itu, Hajin tetap teguh pada keputusannya. Ia mulai mendengar suara-suara mengejek dari sekeliling karena pilihannya. Namun Hajin menjelaskan bahwa bahkan di dunia ini, senjata tersebut tetap efektif, terutama bagi mereka yang tidak bisa menggunakan sihir. Peluru yang umum digunakan di dunia ini disebut peluru sihir karena diresapi dengan mana. Peluru itu jauh lebih kuat daripada peluru logam biasa. Namun meskipun memiliki kelebihan, senjata seperti itu sering diabaikan karena dua alasan utama. Pertama, tidak peduli seberapa kuat penggunanya, besarnya kerusakan yang bisa ditimbulkan tetap terbatas. Kedua, senjata api memiliki sejarah yang dangkal dan hampir tidak memiliki latar belakang legendaris. Dunia ini dibentuk oleh legenda dan mitologi. Artefak dari legenda dan mitos benar-benar ada, dan semakin dalam asal-usulnya, semakin tinggi pula tingkatan senjatanya. Itulah sebabnya para kadet lebih memilih senjata kuno dan prasejarah dibandingkan senjata modern yang mengandalkan peluru sihir. Bahkan jika mereka mencapai batas, mereka akan meminjam kekuatan dari senjata-senjata bersejarah itu untuk melangkah lebih jauh. Namun bagi Hajin, semua itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Ia tidak menganggap dirinya sebagai tokoh utama. Ia bahkan belum pernah menyentuh pedang, jadi ia tidak akan bisa menyaingi kadet lain. Memilih senjata ini mungkin bukan keputusan yang buruk untuknya. Ia bisa langsung menggunakannya, dan hanya dengan menggunakannya, ia sudah bisa mendapatkan SP karena tampil mencolok. Dan karena ia telah memilih senjatanya, kini saatnya untuk menerima gift-nya. Gift ini adalah kemampuan yang bisa disebut sebagai kekuatan super. Biasanya, hanya satu gift yang diberikan kepada setiap orang, tapi ada beberapa pengecualian. Salah satunya adalah mereka yang memiliki gift yang belum terbangkitkan. Dan satu lagi adalah mereka yang sudah memiliki gift pedang. Kim Suho langsung menyadari sesuatu saat melihat Chae Hayun dan bertanya, apakah dia juga ada di sini untuk berlatih? Dia menjawab, memangnya untuk apa lagi aku ke sini? Sambil menggaruk kepala, Kim Suho menjelaskan bahwa biasanya tidak banyak orang di tempat ini setelah jam pelajaran selesai. Saat melihatnya, Suho juga teringat bahwa ada satu lagi penembak jitu di kelas mereka. Mendengarnya, dia sadar bahwa yang dimaksud adalah Hajin, seseorang yang entah kenapa juga membuatnya kesal. Atas itu, Suho bertanya, kenapa dia memasang wajah seperti itu? Dia menjawab bahwa dia tidak bisa menyebut Hajin sebagai penembak jitu karena Hajin bahkan nyaris tak bisa menembak sejauh 1 kilometer. Dia pun berasumsi kalau Hajin sudah menyerah untuk menjadi seorang pahlawan. Dan kalau dia keluar di tengah jalan, maka hal itu tidak akan tercatat dalam rekam jejaknya. Jadi kemungkinan dia hanya sedang mengulur waktu. Mendengar semua itu, Suho menyuruhnya untuk tidak sembarangan berkata seperti itu. Hayun pun kebingungan dengan sikap Suho, sementara Suho hanya berdiri dan tersenyum ramah. Dia langsung membentaknya agar tidak mengomel padanya, dan Suho pun meminta maaf. Hayun menyuruhnya pergi kalau dia memang tidak berniat berlatih. Di luar, Hajin tampak seperti merasakan ada orang yang membicarakannya. Kembali duduk di depan laptop, ia sadar bahwa jika Kim Suho bisa menjadi pahlawan terhebat hanya dengan satu gift, maka gift sangatlah penting. Gift pertamanya bisa memberinya 10.000 SP, yang tentu saja tidak boleh dia lewatkan. Dia menulis gift sederhana berupa Master Sharpshooter yang langsung menghabiskan 10.000 SP miliknya. Gift itu secara otomatis mengedit dirinya sendiri,
yang membuatnya terkejut. Gift tersebut bisa digunakan di semua senjata jarak jauh, tidak hanya senjata api, tapi juga panah. Ini juga termasuk tipe gift yang bisa berevolusi. Meskipun sekarang terlihat buruk, tapi seiring waktu bisa menjadi jauh lebih baik. Karena itu, dia memutuskan untuk tetap memilih gift itu. Dengan gift itu, dia merasa sudah siap. Mulai sekarang, dia harus bertahan hidup dengan gift itu sampai cerita utama berakhir. Keesokan harinya di kelas, sang guru menjelaskan tentang menara dan dungeon. Hajin sempat mengingat akan beberapa kalimat yang dulu dia tulis secara asal sekarang justru masuk ke dalam buku pelajaran. Kalau orang lain tahu, mereka pasti akan meneteskan air mata, menangis penuh keirian. Namun baginya, pelajaran terasa mudah berkat gift observation dan browsing yang dia miliki. Sesuai namanya, dia bisa mengamati semua orang dalam jangkauan pandangannya dan juga bisa membaca garis waktu cerita langsung dari laptop tanpa perantara. Hayun hanya duduk diam sepanjang pelajaran. Akhirnya guru selesai mengajar dan begitu keluar, Hayun mengeluh karena selama ini hanya belajar teori tanpa ada praktik. Tiba-tiba seorang siswa muncul dan memberitahu seluruh kelas untuk berkumpul di plaza dalam waktu 20 menit. Mendengar itu, Hayun jadi semangat, tidak seperti beberapa siswa lainnya. Siswa itu juga memberitahu bahwa ini akan menjadi latihan praktik yang membuat Hajin merasa kesal. Karena semua orang sudah tahu jenis pelatihan apa yang akan dilakukan, sang profesor langsung mengumumkan tim. Setiap tim terdiri dari 4 orang, 2 petarung jarak dekat, warrior, 1 penembak jitu, sharpshooter, dan 1 pendukung, supporter. Kecuali dalam keadaan khusus, tim ini akan tetap sama sampai ujian tengah semester. Anggota tim juga sudah dicampur antara kadet peringkat tinggi dan rendah supaya adil. Lalu sang profesor menyuruh mereka mencari rekan satu tim masing-masing. Saat melihat siapa rekan setimnya, Hajin terkejut dan tidak percaya dia berada satu tim dengan orang itu. Ternyata, dia satu tim dengan Yonha. Semuanya berjalan sesuai dengan cerita novel. Ada banyak tokoh utama dalam cerita yang ditulis untuk berinteraksi dan berbenturan dengan protagonis demi menggerakkan alur. Tapi di antara semua karakter itu, Yonha adalah sosok yang sangat spesial. Dia adalah kandidat utama untuk menjadi pewaris guild terbaik di Korea, Essence of Straight, sekaligus penerus dari keluarga terkenal, keluarga Yu. Dalam paruh pertama novel, dia sering bentrok dengan Kim Suho, tapi lama-kelamaan dia terpengaruh oleh Suho dan menjadi pendukung kuatnya. Itulah sebabnya membangun hubungan dengan Yonha sangat penting, karena semakin terlibat dalam cerita, Hajin bisa mendapatkan lebih banyak SP. Karena itu, dia memutuskan akan menarik perhatian Yonha dalam latihan hari ini. Rekan setim lainnya memperkenalkan diri, Yona, Jin Hosong, dan Hizuki. Yonha tampak terganggu dan berpikir tentang berbagai pilihan dialog dalam pikirannya. Dia akhirnya memutuskan menyapa mereka dengan lembut dan berbicara secara formal, membuat mereka merasa canggung karena usia mereka sebenarnya sama. Yonha lalu mencari anggota terakhir dan Hajin pun muncul. Yonha memintanya memperkenalkan diri. Hajin tahu bahwa dia tidak suka orang yang tidak percaya diri. Tapi tiba-tiba anggota tim lain langsung mengerubunginya dan bertanya soal senjata pilihannya. Mereka juga memberitahunya bahwa dia terkenal di antara siswa tahun pertama karena memilih senjata itu. Sang profesor muncul dari belakang dan bertanya apakah mereka punya waktu luang untuk mengobrol seperti itu. Mereka langsung panik. Profesor memberitahu bahwa koordinat lokasi monster yang akan dilawan tiap tim sudah dikirimkan ke smartwatch masing-masing dan menyuruh mereka bergerak cepat. Tim Hajin tiba di suatu lokasi pantai dan berlari menuju laut. Yonha menyuruh mereka bersiap karena monster akan segera datang. Saat mereka membicarakan informasi tentang monster tersebut, Hajin berlari tertinggal di belakang dan sudah kelelahan. Padahal dia yakin status staminanya di atas rata-rata, tapi yang bisa dia lakukan hanya terus mengikuti dari belakang. Dia mulai bertanya-tanya, apakah ini memang standar rata-rata kadet Cube? Akhirnya, mereka semua berhenti. Yona mengatakan bahwa mereka telah sampai. Ini adalah zona pelatihan di wilayah pesisir ke-8. Dan monster yang muncul di sini adalah gurita punuk hitam. Begitu monster itu muncul, Yonha langsung memulai rapat strategi mereka. Monster kelas menengah rendah ini memiliki kekuatan serangan tubuh utama yang tidak terlalu kuat. Namun masalahnya ada pada punuk di kepalanya. Saat mendeteksi bahaya, monster ini akan menembakkan bayi-bayi gurita dari punuknya untuk menyerang musuh. Tidak hanya bisa menembakkan puluhan bayi gurita penghisap darah sekaligus, setiap bayi gurita itu sangat berbahaya karena mampu mengubah manusia biasa menjadi mumi dalam hitungan detik.
Hosyung menambahkan bahwa begitu pertempuran dimulai, mereka harus prioritaskan menyerang kumpulan bayi gurita itu terlebih dahulu. Karena jumlahnya puluhan dan harus segera disingkirkan, Hizuki menyarankan agar Hajin yang menangani, karena dia adalah penembak jitu. Namun Yona berkata bahwa dia yang akan mengurusnya dan memerintahkan para petarung untuk mundur serta menghemat kekuatan sihir mereka. Mereka harus bisa mengalahkan gurita punuk hitam itu dalam satu serangan karena kemampuan regenerasinya sangat kuat. Hajin sedikit terkejut dan mengira bahwa mungkin Yona sengaja mengecualikannya dari latihan. Yona mulai berjalan pergi sambil bertanya, apakah semua sudah siap? Lalu tanpa mendengarkan Hajin, dia langsung memerintahkan dimulainya operasi, yang membuat Hajin kesal. Gurita itu menghancurkan kapal sepenuhnya, dan Hosyung yang sudah berada di daratan mencoba menarik perhatian gurita ke arahnya. Tujuan utama mereka adalah memancing gurita itu ke pantai. Gurita menyadari keberadaan Hosyung, lalu menyelam dan menyerbu ke arahnya dari bawah air. Saat muncul kembali ke permukaan, Hosyung mulai berlari, sementara Hizuki dan Hajin bersiap menyerang. Akhirnya, Yona pun muncul dengan senjata utamanya, yaitu cambuk. Gurita itu mulai menyerang menggunakan punuknya dan meluncurkan bayi-bayi gurita ke arah mereka. Hosyung mulai berkeringat karena menyadari bahwa gurita itu sudah mulai meledakkan bayi-bayinya. Kita melihat semua bayi gurita meluncur ke arahnya saat ia berusaha kabur. Tiba-tiba Yonha muncul dan menghabisi semua bayi gurita itu. Melihat kekuatan Yonha yang berada di peringkat 7 dalam cube, Hosyung terkesima. Ia berterima kasih kepadanya dan langsung kabur, meninggalkannya sendirian untuk bertahan. Yonha mulai menggunakan cambuknya lagi. Gurita itu menjadi gelisah dan menyerangnya, namun Yonha berhasil menghindar dan melompat ke udara. Namun di tengah udara, ia diserang oleh bayi gurita. Huzuki berteriak memperingatkannya, tapi sudah terlambat karena monster itu sudah terlalu dekat. Untungnya, Hajin menembak monster itu dan menyelamatkan Yeonha. Ia terkejut saat menyadari bahwa yang menyelamatkannya adalah Kim Hajin. SP atau skill point bisa ditukar dengan poin statistik dan akan meningkat seiring pentingnya peran Hajin. Tapi bagi tokoh tambahan sepertinya, sulit untuk menarik perhatian sejak awal. Karena itu, satu-satunya pilihan yang ia punya adalah ikut campur dalam cerita tokoh utama. Seperti yang ia lakukan barusan dengan menyelamatkan Yonha, yang membuat anggota tim lainnya juga terkejut. Yonha mencoba menegurnya karena tidak mengikuti perintah untuk mundur. Tapi percakapannya terpotong karena gurita kembali melancarkan serangan. Kita melihat banyak bayi gurita datang lagi, dan Yonha mulai gugup melihatnya. Hajin mencoba tetap tenang dan memperkirakan jumlahnya hanya sekitar 10. Karena mereka memiliki kecerdasan rendah, Hajin bisa dengan jelas membaca jalur serangan mereka. Maka momen terbaik baginya untuk bergerak adalah sekarang. Ia mulai menggunakan gift miliknya, Bullet Time. Ini adalah gift yang ia ciptakan sendiri. Saat digunakan, waktu akan melambat selama 3 detik, yang berarti selama 3 detik ia bisa melihat semua gerakan mereka dengan jelas. Setelah itu, tinggal menembak satu persatu bayi gurita itu. Kita melihat waktu mundur dimulai saat Hajin terus menembak. Akhirnya, saat hitungan waktu habis, semua bayi gurita telah dikalahkan. Sementara Yonha menoleh ke arah Hajin dengan ekspresi kaget. Punuk gurita pun kini terbuka. Yonha segera memanfaatkan kesempatan ini dan menangkapnya dengan cambuknya sambil memerintahkan semua orang untuk menyerang. Huzuki dan Hosyung melompat untuk menyerang menggunakan sihir pembebasan. Sementara Hajin melindungi Yonha, Huzuki dan Hosyung menghantam gurita itu dengan serangan kuat. Gurita itu akhirnya tumbang setelah serangan tersebut. Hajin bertanya, apakah semuanya benar-benar sudah selesai? Yonha hanya menatapnya tajam tanpa berkata apa-apa, dan Hajin berbaring di tanah sambil mengeluh kelelahan. Waktu penyelesaian mereka mulai dihitung. 58 menit 58 detik menempatkan mereka di peringkat ke-16. Melihat peringkat tim mereka, Yonha tampak sangat terkejut. Pertarungan mereka juga direkam oleh drone, dan rekamannya akan dikirim ke jam pintar mereka agar bisa dianalisis sendiri. Beberapa waktu kemudian, Yonha terlihat kecewa dengan peringkat yang didapatkan, meskipun ia tahu bahwa penilaian individu akan dilakukan secara terpisah. Ia juga merasa iri karena Nayun mendapat nilai lebih tinggi darinya, berada di peringkat ke-4 dari 100. Saat menatap Shin, ia berpikir bahwa sejak awal ia ingin memisahkan keluarga Nayun. Tapi jika inilah hasil terbaik yang bisa ia capai, bagaimana bisa ia membayangkan bisa menang? Ia memperhatikan bahwa Shin sedang menatap Nayun sambil tersenyum. Melihat itu, ia langsung kesal, menghentakkan tangan ke meja, berdiri dan berjalan ke arah meja Nayun. Namun tiba-tiba, ia memeluk Nayun dari belakang. Suasana hatinya berubah drastis menjadi penuh semangat. Sebuah perubahan emosi yang mencolok. Dia bertanya pada Nayun soal pertempurannya, dan Nayun menjawab bahwa sayangnya
sayangnya mereka hanya berada di peringkat keempat. Ia pun melempar pertanyaan yang sama kepada Yonha, yang dengan ragu-ragu mengatakan bahwa dirinya berada di peringkat ke-16. Nayun tampak terkejut mendengarnya karena mereka punya seorang penembak. Ia menunjuk ke arah Hajin dan berkata bahwa mungkin mereka akan lebih beruntung jika Hajin tidak memperlambat mereka. Yonha seketika sadar akan hal itu. Menurutnya, memang benar mereka membuang waktu selama 50 menit di jalur yang seharusnya bisa ditempuh hanya dalam 10 menit karena Hajin. Tapi, sebaliknya, saat pertempuran melawan monster, Hajin memberi kontribusi yang jauh melebihi ekspektasi. Puluhan bayi gurita yang ditembakkan oleh monster berhasil ia hancurkan bahkan sebelum menyentuh tanah. Itu membuat Yonha ragu, apakah hal seperti itu bisa dilakukan hanya dengan peluru sihir biasa. Rasa penasarannya terhadap Hajin mulai tumbuh. Siapa sebenarnya dia? Saat ini, Hajin sedang berada di ruang pelatihan, memeriksa alarmnya untuk melihat seberapa banyak peringkatnya naik. Terlihat banyak statistiknya yang meningkat, terutama karena faktor keberuntungan. Dan seperti yang ia harapkan, keberuntungannya memang berperan besar selama sesi pelatihan hari ini, dan SP-nya juga naik cukup banyak. Bergabung dengan Yun terbukti cukup menguntungkan baginya. Statistik fisiknya juga meningkat dari latihan, dan dia yakin semua ini berkat enlightenment serta keberuntungannya. Ia pun memutuskan untuk pulang karena merasa sudah cukup berlatih dan meningkatkan statistik hari ini. Sementara itu, di asrama, di kamar Yonha, ia sedang menganalisis sesi pelatihan mereka di pagi hari, terutama fokus pada Hajin. Ia mencatat bahwa dalam waktu 2,78 detik, Hajin menembakkan 60 peluru dari senjatanya. Hal ini membuatnya bertanya-tanya, apakah mungkin menarik pelatuk 20 kali dalam 1 detik? Atau apakah senjatanya punya mode tembak otomatis? Refleks Hajin memang luar biasa, tapi anehnya, kondisi fisiknya lebih lemah dibanding kadet lain. Ia juga mengganti senjatanya secara tiba-tiba. Terlalu banyak hal aneh terjadi. Belum lagi, Yonha tidak pernah melihat Hajin di Akademi Militer Agen sebelumnya. Tiba-tiba, ia mendapat pesan dari Shin yang menanyakan sedang apa dirinya sekarang. Yonha tersipu dan tersenyum melihat pesan itu, lalu menjawab bahwa ia sedang menganalisis video. Hal ini membuat Shin berpikir bahwa dia sedang melakukan hal-hal merepotkan lagi. Yonha membalas pesan itu dengan mengatakan jika ia ingin mengambil alih guild, ia harus mendapatkan beberapa talent dulu. Shin membalas dengan nada mengejek, emang ada orang di tim kamu yang memiliki talent? Kukira mereka semua sampah. Namun tiba-tiba dia bertanya tentang Hajin. Yonha tersenyum, berpikir bahwa Shin hanya pura-pura tak peduli. Padahal sebenarnya penasaran juga. Bagian dari dirinya yang seperti ini menurutnya sangat menggemaskan. Ia pun membalas bahwa Hajin terlihat seperti seseorang yang mampu mengandalkan dirinya sendiri. Cukup pantas berada di peringkat 934. Tapi Shin menimpali. Mungkin saja dia hanya beruntung. Mendengar itu, Yonha terdiam sejenak dan dalam hati berpikir, hanya beruntung ya, dengan nada ragu. Sementara itu, di gedung Guild Creators Sacred Grace, seorang pria memberitahu wakil kapten bahwa observasi guild dijadwalkan 2 minggu lalu hari Jumat. Tapi sang wakil kapten tidak terlalu memedulikannya dan malah menyuruhnya melihat sesuatu dengan penuh semangat. Ternyata dia sedang memperhatikan Kim Suho dan menyebutnya sangat luar biasa. Ia pun diperkenalkan sebagai Yoon Seung Ah, wakil kapten Creators Sacred Grace, peringkat 307. Melihat gerakan Kim Suho, ia menyebutnya mengalir seperti air dan ilmu pedangnya tak mirip dengan teknik apapun yang pernah ada. Gerakannya hampir seperti menari. Belum lagi daya potong pedangnya yang luar biasa, seakan mampu menebas monster sekaligus ruang itu sendiri. Tekniknya disebut sebagai esensi bulan beku sunyi yang lurus. Yun bisa mengerti mengapa semua guild top di Seoul menginginkannya. Dengan semangat, ia berkata bahwa ia ingin membawa Kim Suho ke dalam guildnya apapun caranya. Kemudian ia beralih ke kadet berikutnya, Kim Hajin, dan mendadak menyadari sesuatu. Ia terkejut melihat senjata yang digunakan Hajin. Asistennya berkomentar bahwa ada kabar-kabar soal Hajin di komunitas guild, terutama karena ia satu tim dengan Yonha. Banyak orang menonton video tersebut. Hajin menggunakan senjata non-otomatis dan menembakkan 60 peluru dalam 3 detik. 59 diantaranya mengenai sasaran. Meskipun dia bisa menembak secepat itu karena refleks, seharusnya senjatanya tak mampu menangani hal tersebut. Itulah sebabnya bakat eksentrik Kim Hajin yang terlihat dari penggunaan senjatanya membuat mereka menyebutnya berbeda. Dia juga langsung mengganti senjata dari pedang menjadi senjata itu begitu masuk ke cube. Yun menyebut hal ini sebagai enlightenment, sebuah fenomena di mana seseorang menyadari bakat sejatinya. Sebelumnya, seseorang mungkin tak tahu apa bakat yang ia miliki sebelum mendapatkan enlightenment.
Karena itu, kadang orang mengganti senjata karena senjata sebelumnya tak sesuai dengan bakat mereka. Tapi jika hal ini terjadi, biasanya karier mereka mundur setidaknya 3 tahun. Akademi militer sangat menganjurkan para kadet untuk mencoba berbagai senjata. Dan untuk Hajin bisa mendapat enlightenment di usia 17 tahun, itu termasuk cepat. Meskipun kemampuannya terlihat terbatas hanya pada senjata itu, Yun tetap memutuskan untuk menyelidikinya lebih jauh. Ia pun bertanya, apakah ada pencari bakat yang masih tersedia? Namun asistennya menjawab tidak ada karena pemimpin tim saat ini terlalu luar biasa, sehingga semua orang sudah bekerja maksimal. Maka ia pun memutuskan untuk membiarkan Hajin untuk saat ini. Karena jika dia memang seperti mutiara di dalam lumpur, dia pasti akan bersinar dengan sendirinya. Dan mereka akan tahu apakah gelar berbeda itu terlalu berlebihan untuknya atau tidak. Sekarang di hari Rabu, kita melihat Kim Suho sedang bertarung dengan seseorang secara acak. Kita diberitahu bahwa hari ini adalah jadwal pelatihan anti personel. Pelatihan ini dilakukan secara berpasangan. Semua peserta menggunakan senjata pelatihan agar lebih mudah dinilai dan mengurangi rasa sakit yang ditimbulkan. Tiba-tiba, seseorang berteriak memanggil nama Hajin dengan nada marah. Ternyata itu adalah instruktur. Hajin merasa menderita karena merasa hanya dia yang harus melawan instruktur. Dia menjelaskan bahwa pelatihan senjata api memang belum selesai. Menggunakan senjata sungguhan dalam pelatihan anti personel bisa berbahaya dan menyebabkan cedera serius. Karena itulah, untuk kasus ini sang instruktur sendiri yang akan menghadapinya. Hajin mulai menangis dan berkata bahwa dia tidak sanggup lagi lalu mencoba menyerah. Tapi sang instruktur mengepalkan tangan dan berkata bahwa di dunia nyata tidak ada yang namanya menyerah. Dia menyuruh Hajin untuk bersiap dan mengangkat tangannya untuk bertahan. Saat dia menghantamkan pukulannya, Hajin berhasil menghindar. Sang instruktur cukup terkejut. Meskipun Hajin tampak gugup, sang instruktur kembali mencoba memukulnya, tapi dia berhasil menghindar dengan sedikit memiringkan tubuhnya ke belakang. Instruktur itu menyadari bahwa meskipun postur tubuh Hajin buruk, dia tetap mengikuti gerakan serangannya dengan matanya. Tatapan 1000 mil, sebuah kemampuan yang memungkinkan seseorang melihat jauh dan secara samar bisa memprediksi pergerakan lawan. Tentu saja, kemampuan ini hanya membantunya mengantisipasi. Dia tetap harus menghindar dengan usahanya sendiri. Para siswa lain mengejek Hajin karena dia terlihat aneh melompat-lompat seperti itu. Saat dia menyadari bahwa mereka menertawakannya, SP-nya meningkat, membuatnya berpikir apakah bersikap ramah bisa lebih efisien. Setelah pelatihan selesai, dia mengambil sekaleng soda untuk dirinya sendiri. Saat dia berbalik, dia melihat Yonha lewat di belakangnya. Dia memandang Hajin dengan tatapan jijik. Saat dia pergi, Hajin mulai berpikir, meskipun dialah yang menulis karakter ini, kepribadian Yonha tetap menyebalkan. Tiba-tiba dia mendapat ide dan memutuskan untuk mencobanya. Dia memanggil Yonha dan melemparkan sekaleng cola padanya. Yonha bertanya, apakah dia ingin mencari masalah? Tapi Hajin menjawab bahwa dia sangat bergantung padanya dalam pertarungan terakhir mereka, jadi dia memberikan cola itu sebagai tanda ingin akur. Sebenarnya itu adalah sebuah tes. Jika bersikap baik pada karakter figuran bisa memberinya 40 SP, berapa banyak SP yang bisa ia dapatkan jika berinteraksi dengan karakter utama? Yonha menjawab bahwa dia tidak butuh minuman itu, dan menyuruh Hajin meminumnya sendiri. Lalu dia melemparkan kaleng itu kembali kepadanya. Dia juga memperingatkan Hajin untuk tidak berbicara padanya dengan santai tanpa izin. Itu adalah peringatan pertamanya. Setelah pergi, Hajin tidak mengatakan apa-apa. Saat berjalan, Yonha merasa tasnya terasa aneh. Ketika dia membukanya, dia melihat kaleng cola yang tadi dia lemparkan kembali pada Hajin, sekarang ada di dalam tasnya. Dia menjadi kesal dan memanggil Hajin bodoh. Dengan marah, dia ingin membuang kaleng itu ke tempat sampah, tapi akhirnya berhenti dan memasukkannya kembali ke dalam tas sambil berkata, cola ini tidak bersalah. Ternyata Hajin sedang mengamati dari atas. Dia menjelaskan bahwa Yonha menyukai junk food seperti cola, ramen, dan hamburger. Tapi karena reputasinya, dia tidak bisa membelinya sendiri. Itu adalah bagian dari pengaturan karakter Yonha. Hajin menyadari bahwa meskipun dia bisa menyentuh sisi karakter yang tidak diketahui orang lain, jika hanya berakhir dalam percakapan singkat, SP yang ia dapat juga tidak banyak. Dan tentu saja, dia juga harus ikut terlibat dalam alur utama cerita. Dia menyadari bahwa bagian cerita berikutnya akan dimulai dengan serangan kelompok jin ke Museum Senjata Nasional. Jin adalah orang-orang yang membuat kontrak dengan iblis. Mereka menukar jiwa mereka demi kekuatan besar dan menjadi alat untuk pekerjaan iblis menyebar kemana-mana. Insiden ini bermula dari misi pembunuhan terhadap seseorang di Museum Senjata Nasional. Namun rencana para jin gagal karena tanpa sengaja bertemu dengan karakter utama yang sedang melihat-lihat pameran. Tokoh utama,
Kim Soo-ho, mulai menarik perhatian beberapa karakter penting karena kejadian ini. Tidak hanya Kim Soo-ho dan Chae Na-yoon yang muncul, tapi karena cerita masih di awal, Jin yang muncul pun belum terlalu berbahaya. Karena itu, Ha-jin menyadari bahwa ini adalah momen yang tepat untuk menyusup ke dalam cerita utama. Saat dia sedang mencari cara untuk masuk ke museum, seorang guru menangkapnya sedang melamun dan bertanya kenapa dia belum kembali ke asrama padahal kelas sudah selesai. Akhirnya Ha-jin menutup laptopnya dan bersiap untuk pergi. Namun tiba-tiba laptopnya bertingkah aneh dan dia menerima email dari seseorang. Itu adalah undangan dari sebuah klub. Klub di CUBE adalah aktivitas ekstrakurikuler di dalam akademi. Bisa dibilang sebagai perkumpulan tempat para kadet mengadakan kegiatan mandiri, seperti seni bela diri akademis, eksperimen, maupun hobi. Ada lebih dari 100 klub unik di CUBE, dan aktivitas klub bukan hanya tempat untuk pengembangan diri, tapi juga sebagai wadah bagi para kadet untuk saling berinteraksi. Dan klub yang akan diikuti oleh Ha-jin adalah klub perjalanan Healing Rain. Presiden klub, Oh Han-hyun, berterima kasih kepada semua yang telah bergabung. Dia mengatakan bahwa tahun ini klub mereka kedatangan banyak anggota luar biasa, dan saat membaca formulir pendaftarannya pun dia sempat tidak percaya. Dia lalu memperkenalkan kembali tujuan klub mereka, yaitu beristirahat. Mereka akan menggunakan portal 1 atau 2 kali dalam sebulan untuk melakukan perjalanan di luar CUBE. Untuk orientasi hari ini, mereka akan pergi ke tempat yang dekat, Seoul. Sebuah perjalanan santai ke Seoul berpasangan, persis seperti yang Ha-jin tulis di novelnya. Dan untuk hari ini, targetnya adalah memulai arc utama pertama, Museum Senjata Seoul. Begitu dia sampai di sana bersama para tokoh utama, dia berencana untuk sedikit ikut campur dalam cerita aslinya. Ha-jin bertanya-tanya apakah sistem undian ini juga ada di novel aslinya. Tapi terlepas dari itu, ia memang berencana untuk bergerak secara terpisah. Saat Yonha menarik undian, ternyata yang keluar adalah nama Kim Ha-jin. Keduanya saling menatap dengan ekspresi tidak percaya. Yonha lalu meminta untuk bergerak sendiri-sendiri, dan Ha-jin pun setuju. Namun saat hendak pergi, dia berhenti di tengah jalan untuk mengatakan sesuatu. Dia memperingatkan Ha-jin agar tidak berbicara secara santai padanya, itu adalah peringatan kedua dan terakhir. Kini mereka berada di Museum Senjata Nasional yang merupakan ruang pameran senjata replika terbesar di Korea. Saat Ha-jin berjalan-jalan, dia melihat Na-yoon melongo menatap busur panah. Hal itu mengingatkannya bahwa Kim Soo-ho seharusnya ada di sekitar sini juga. Ia mendekati Soo-ho dan bertanya, apakah dia sedang melihat pedang 7 cabang? Soo-ho menjawab, iya. Ha-jin pun memperkenalkan dirinya. Soo-ho menjawab bahwa dia lupa namanya, tapi mengingat Ha-jin karena senjatanya yang tidak biasa. Ha-jin mengingat bahwa Soo-ho adalah sosok yang kuat, tampan, dan punya rasa keadilan. Namun ia sering dikritik pembaca karena dianggap bukan tokoh utama yang realistis. Soo-ho lalu mengajak Ha-jin untuk melihat pameran senjata api bersama. Tapi Ha-jin bilang mereka takkan sempat untuk itu. Tiba-tiba, gedung mulai berguncang dan alarm peringatan berbunyi. Pengumuman menyatakan bahwa monster telah muncul tepat di luar museum. Wajah orang-orang mulai diliputi keputusasaan. Suasana menjadi panik dan semua orang bergegas meninggalkan tempat itu secepat mungkin. Tiba-tiba terlihat Na-yoon memecahkan kaca tempat busur panah disimpan. Semua orang terkejut dan jadi tegang. Na-yoon meminta semua untuk tenang, mengatakan bahwa pahlawan cadangan museum akan segera tiba. Kalau mereka keluar sekarang, mereka hanya akan jadi mangsa para monster. Saat dia mengambil busur panah itu, alarm lain berbunyi memperingatkan bahwa kaca telah dipecahkan dan barang dicuri. Hal ini menyebabkan sistem pengaman menutup pintu dan mengurung semua orang di dalam. Na-yoon menyuruh Soo-ho untuk segera mengambil senjata karena mereka harus berjaga sampai pahlawan datang. Tiba-tiba dia melihat seseorang datang. Sosok itu memancarkan aura merah gelap. Na-yoon bersiap dengan senjatanya. Itu adalah Jin yang menyadari bahwa masih ada orang di dalam. Ha-jin menjelaskan bahwa itu adalah manusia iblis peliharaan Lucius, seorang villain yang akan menjadi dasar perkembangan sang protagonis. Ia mencakar dan langsung menyerang Na-yoon. Tepat saat serangan hampir mengenai, Soo-ho mencoba menyerangnya dari belakang. Ha-jin hanya mengamati, berpikir bahwa sama seperti di cerita aslinya, Kim Soo-ho seharusnya bisa mengalahkan makhluk itu dengan mudah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Soo-ho terpental dan menghantam tembok akibat serangan Jin. Soo-ho jatuh ke tanah. Ha-jin terkejut bukan main dan berusaha memahami apa yang terjadi. Ha-jin menyadari ada yang salah.
Jalan cerita ini tak seperti yang ia tulis. Seharusnya mereka memang sempat terdesak di awal, tapi kemudian Suho menunjukkan kekuatannya dan membalikan keadaan. Nayun memanggil Suho dengan suara bergetar, tapi Suho hanya tergeletak di tanah dan memuntahkan darah. Hajin bertanya, apakah dia baik-baik saja? Tapi Suho bahkan tak mampu berdiri. Hajin mencatat bahwa kondisi Suho cukup parah dan ia butuh waktu untuk pulih. Jin kembali mendekat dan bersiap menyerang mereka lagi. Nayun menyadarinya dan menembakkan beberapa panah. Namun meski terkena, Jin hanya tersenyum. Nayun terus menembakkan panah, tapi hasilnya tetap sama. Ia mulai ketakutan karena serangannya tidak membuahkan hasil. Dia menyadari bahwa bukan karena kemampuan khusus atau penyembuhan, Dijin memang mampu menahan semua serangan itu dengan kekuatannya sendiri. Dijin menyeringai jahat, dan Hajin buru-buru memperingatkan Nayun saat Jin menyerbu ke arahnya. Cakarnya hampir mencapai wajah Nayun, tapi Suho datang dan menendang Dijin menjauh. Suho bertanya apakah Nayun baik-baik saja, dan Nayun balik menanyakan hal yang sama. Tiba-tiba, mereka diserang oleh cambuk panjang milik Jin. Serangan Suho pun berhasil ditahan oleh cambuk itu. Suho melihat tubuh Jin telah berubah bentuk. Ia mencoba melawannya secara langsung, tapi Jin jauh lebih kuat dan membanting Suho ke tanah. Saat Suho berusaha menahan serangan itu, Nayun menyerang Jin dari belakang. Jin menoleh dengan marah dan langsung menyerang balik menggunakan cambuk energi dari punggungnya. Nayun tak sempat bereaksi atau menghindar dan tubuhnya terhempas ke tembok. Hajin menyadari situasi sudah sangat gawat. Kalau dibiarkan, pasti ada yang mati. Ia berteriak agar semua orang menjauh. Meskipun ia sendiri yang menulis cerita ini, dia bingung kenapa isi ceritanya berbeda dari yang ia ingat. Ia mengeluarkan laptop dan mencoba menenangkan diri. Ia juga mengambil peluru dari magazin senjatanya untuk mencoba melakukan sesuatu. Ia sadar bahwa dengan peluru biasa pun ia tak akan bisa melukai Jin. Bahkan meningkatkan daya hancurnya pun tidak akan cukup untuk menyebabkan kerusakan fatal. Namun selama mereka masih berada di dunia novel ciptaannya, struktur besar dunia ini seharusnya belum berubah. Dengan begitu, ia bisa mengubah pengaturan peluru mana miliknya. Ia mengganti daya hancur dan atribut peluru tersebut dengan mengorbankan 104 SP, lalu menyimpannya. Hajin menjelaskan bahwa dunia ini membutuhkan banyak pahlawan, atribut, dan sistem sihir untuk memperkecil perbedaan kekuatan. Dia mengarahkan senjatanya ke arah Jin karena tahu bahwa makhluk itu memiliki atribut kegelapan. Sambil membidik, dia berteriak ke arah Kim Suho menyatakan bahwa satu-satunya hal yang dapat mengalahkan kegelapan tidak lain adalah cahaya. Dia mulai menembakkan senjatanya, Suho bergerak menghindar dan peluru itu mengenai bahu Jin, memicu ledakan cahaya terang. Seluruh lengan Jin terhempas dan dia mulai menjerit kesakitan. Cengkeramannya pada Nayun pun terlepas membuat gadis itu jatuh ke tanah. Suho juga mulai melepaskan kekuatannya dan Hajin yang sudah berlutut tahu bahwa dia telah cukup untuk mengulur waktu. Kita melihat Suho diselimuti oleh cahaya mana yang terang, begitu juga dengan pedangnya. Jin menjadi ketakutan dan gugup saat melihat kekuatan itu. Kekuatan sihir sang pendekar pedang mampu menebas segalanya. Suho melancarkan serangannya, sebuah tebasan kuat yang membelah tubuh Jin menjadi dua. Jin menjerit kesakitan sebelum akhirnya jatuh dan pertempuran pun berakhir. Kita melihat Suho dan Nayun terengah-engah karena kelelahan. Suho mendekati Nayun dan bertanya, apakah dia baik-baik saja, namun Nayun menepis tangannya. Suho hanya menatapnya dalam diam dan Hajin menyuruhnya membiarkan Nayun sendiri. Dia yakin bahwa kakaknya akan datang dan menghiburnya, sebagaimana yang terjadi dalam novel. Namun reaksi mereka justru menunjukkan keterkejutan dan keputusasaan saat mendengarnya. Nayun bertanya pada Hajin tentang apa yang baru saja dia katakan dan tiba-tiba dia muntah. Adegan berpindah. Beberapa monster terlihat berkeliaran di luar sebelum sebuah sinar cahaya dari langit menghantam dan membunuh mereka. Ternyata itu adalah Yun yang telah mengurus semuanya. Salah satu para medis memberitahu bahwa situasi di luar museum sudah terkendali. Yun merasa lega mendengarnya lalu bertanya soal keadaan di dalam museum. Para medis itu menjelaskan bahwa ada satu jin yang muncul tapi langsung dihabisi dan kebetulan ada 3 Cadet Cube di tempat kejadian. Yun memuji mereka dan menanyakan nama mereka. Dia menjawab bahwa mereka adalah Nayun, Kim Suho, dan belum sempat menyebutkan nama terakhir, Yun langsung berlari pergi, bersemangat karena berkesempatan bertemu Kim Suho di tempat seperti ini. Dalam perjalanannya, dia bertemu Hajin dan menganggap ini adalah waktu yang tepat. Dia langsung mendekatinya dan menyapa. Saat akan menanyakan tentang keberadaan Kim Suho, Hajin sudah lebih dulu menjawab bahwa Suho ada di dalam. Saat Yun hendak pergi, dia tiba-tiba menyadari sesuatu, fakta bahwa Hajin sudah tahu sebelumnya bahwa dia sedang mencari Suho.
Hajin membuka laptopnya di luar karena merasa gugup sejak kemunculan Yun. Dia bertanya-tanya apakah situasi ini berkaitan dengan perubahan cerita. Dia mencoba menata pikirannya terlebih dahulu. Seorang karakter asing bernama Kim Hajin telah terlibat, tetapi sejauh ini perannya dianggap tidak penting. Cerita pun berjalan tanpa hambatan. Hajin menganggap dirinya tidak cukup penting untuk mempengaruhi alur cerita. Namun, tiba-tiba dia menyadari sesuatu yang sangat penting, hal yang benar-benar ia lupakan, bahwa novel ini memiliki penulis bersama dan dunia ini adalah versi remake dari novel yang pernah dia tulis. Jika dunia ini didasarkan pada tulisan penulis lain yang mengirim email itu, masuk akal jika hal-hal yang tidak ia prediksi bisa saja terjadi. Dan jika memang begitu, berarti semua prediksi yang ia buat berdasarkan novelnya sendiri sekarang tidak lagi berguna. Tiba-tiba, layar laptopnya menyala. Muncul sebuah pesan, satu kekurangan. Pesan itu menyatakan bahwa sang protagonis dan karakter di sekitarnya tidak pernah menghadapi bahaya. Jika hal itu terus berlanjut, pembaca akan bosan karena pengulangan yang monoton. Oleh karena itu, mulai sekarang tingkat musuh akan ditingkatkan, bahkan jika itu mau memicu kekacauan. Pesan itu membuat Hajin terkejut. Waktu pun berlalu hingga sore tiba. Sang instruktur memanggil Hajin dan mengatakan bahwa ia sudah mendengar garis besar kejadian yang terjadi dan akan menanyakan detailnya nanti. Untuk sekarang mereka diperbolehkan pulang. Suho kemudian bertanya tentang Nayun dan sang instruktur menjelaskan bahwa Nayun sedang sakit dan telah pulang bersama keluarganya. Jadi mereka juga sebaiknya pulang sekarang. Saat sang instruktur pergi, Suho memanggil Hajin. Dia mempertanyakan kenapa Hajin mengatakan hal seperti itu kepada Nayun di museum tadi. Hajin terlihat bingung. Suho memperjelas, yang dia maksud adalah soal ucapan tentang kakak Nayun. Tepat saat Hajin hendak mengatakan sesuatu, dia mendapat email lain, berisi satu poin kritik. Hajin pun mengubah jawabannya dan malah bertanya tentang kakak Nayun. Suho langsung curiga dan bertanya, apakah Hajin sedang berpura-pura tidak tahu? Namun Hajin bersikeras bahwa dia benar-benar tidak tahu. Hal itu membuat Suho kesal dan akhirnya meninggalkan percakapan itu. Beberapa waktu kemudian, Hajin mencari informasi tentang Nayun dan hubungan keluarganya melalui laptop, namun dia tidak menemukan informasi baru. Semuanya masih sesuai dengan pengaturan sebelumnya. Tiba-tiba, dia melihat sesuatu dalam salah satu artikel berita. Ternyata, kakak Nayun mengalami koma akibat sebuah insiden bernama Fire Spark. Hajin sangat terkejut saat mengetahuinya dan bertanya-tanya, apa sebenarnya yang sedang terjadi. Itulah momen pertama ketika asisten sang tokoh utama, Jinyeon, menerima penghargaan. Sementara itu, Nayun yang saat itu baru berusia 13 tahun, merasa sangat bangga pada kakaknya yang menjadi hero. Setidaknya itulah jalan ceritanya. Tiba-tiba dia menerima pesan baru. Isinya adalah pemberitahuan bahwa pesan itu akan muncul setelah Hajin mengenali pengaturan yang telah diubah. Dalam cerita aslinya, dia adalah kakak terpercaya Nayun dan asisten Kim Suho. Namun kita melihat adegan di mana Jinyeon tergeletak di tanah, berlumuran darah. Dulu dianggap bahwa tokoh utama memiliki terlalu banyak asisten. Karena itu, pengaturannya diubah menjadi seperti yang tertulis berikut. Sebuah titik perubahan. 4 tahun lalu, Chai Jinyeon setelah diangkat menjadi seorang pahlawan mengalami kecelakaan dan menerima tanda iblis menjadikannya benih iblis. Melihat perubahan itu membuat Hajin terkejut dan kehilangan kata-kata. Adegan berpindah. Kita melihat siaran berita tentang insiden di museum dan bagaimana wakil pemimpin Essence of Straight menangani para monster. Namun siarannya dimatikan oleh seseorang. Ternyata Nayun yang sedang duduk lesu di rumah sakit. Ayahnya bergegas masuk sambil memanggil-manggil namanya dan Nayun pun terkejut melihatnya. Dia bertanya kenapa ayahnya meninggalkan pekerjaannya, tapi bagi sang ayah, Nayun jauh lebih penting. Maka dia pun menanyakan kondisi Nayun. Nayun menjawab bahwa dia baik-baik saja. Ayahnya mencoba membujuk agar Nayun menjalani pemeriksaan menyeluruh, tapi Nayun menolak dan berkata tidak ada yang salah. Dia juga bertanya kenapa ayahnya datang jauh-jauh ke tempat itu. Ayahnya menjawab bahwa itu karena dia sangat khawatir. Nayun sekali lagi menegaskan bahwa dia baik-baik saja. Lalu dia memanggil ayahnya untuk bertanya sesuatu. Dia bertanya apakah dia bisa menemui kakaknya sekali saja sebelum keluar dari rumah sakit. Melihat wajah putrinya, sang ayah menggenggam tangannya dan menyetujui permintaan itu. Benih iblis, iblis entitas yang lebih tinggi dari jin, bisa menandai manusia untuk mengubah mereka menjadi benih iblis. Manusia yang menjadi benih akan memasuki masa inkubasi dan akhirnya mekar menjadi iblis kuat. Dalam pengaturan ini, masa inkubasi ditetapkan berlangsung 5 hingga 6 tahun, dan sekarang setengah dari waktu itu telah berlalu.
Hajin hanya bisa memikirkan satu solusi untuk situasi rumit ini. Secepat mungkin, sebelum iblis di dalam tubuh Chai Jin-yon terbangun, dia harus membunuhnya. Dia bertanya-tanya bagaimana dan siapa yang bisa melakukannya. Mereka tidak bisa menyerahkan tugas ini kepada sembarang orang. Tak ada tentara bayaran yang akan menerima permintaan untuk membunuh generasi keempat dari keluarga kaya. Dan karena tidak ada tanda pasti bahwa benih itu telah tumbuh, mustahil untuk mengambil tindakan pencegahan. Akan mustahil juga bagi Kim Soo-ho untuk mengalahkan iblis yang sudah mekar sepenuhnya. Bahkan jika semua pahlawan aktif saat ini digerakkan, beberapa di antaranya pasti akan gugur. Karena itu, hal itu tidak boleh terjadi. Semua orang itu masih harus menjadi kekuatan penting dalam bagian akhir cerita. Dan kita melihat Nayun memanggil kakaknya sambil berkata bahwa dia datang untuk menemuinya. Di sisi lain, Hajin memutuskan bahwa dialah yang harus membunuh Jin Yeon. Nayun mulai berbicara kepada kakaknya tentang insiden itu, dan bagaimana itu adalah pertama kalinya dia melihat seorang jin dan bahwa dia hampir saja mati. Dia juga mulai berbicara tentang Hajin, tapi tiba-tiba terhenti di tengah kalimat. Dia mengganti topik pembicaraan dan berkata bahwa lebih baik tidak membicarakan hal itu. Tiba-tiba, dia diberitahu bahwa jam kunjungan sudah selesai. Dia pun berpamitan dan berkata akan kembali lagi. Saat meninggalkan ruangan, ekspresi wajahnya terlihat suram. Dia mulai mengingat kata-kata Hajin tentang kakaknya, dan kita melihat ekspresi marah dan kelam di wajahnya, seolah-olah menaruh dendam kepada Hajin. Sekarang kita berada di Menara Pahlawan di ruang arsip. Yuna sedang melihat beberapa berkas secara diam-diam meskipun tanpa izin. Asistennya panik karena takut ketahuan. Tapi Yuna berkata bahwa semuanya baik-baik saja. Dia hanya perlu melihat sekilas laporan tentang serangan museum hari ini. Di tempat kejadian, pada tubuh Jin, mereka menemukan jejak mana atribut cahaya. Itu berarti salah satu dari orang yang mengalahkan Jin itu bisa menggunakan atribut cahaya. Yuna bersemangat memikirkan kemungkinan merekrut orang yang memiliki atribut cahaya, karena mereka sangat efektif melawan Jin. Hal itu membuat asistennya makin panik. Yuna mencatat bahwa karena Jin itu diburu oleh 3 kadet, maka salah satu dari mereka pasti pengguna cahaya, Kim Soo-ho dan Chai Na-yun. Keduanya sudah mereka awasi, tapi Kim Ha-jin berada di peringkat ke-934. Yuna belum pernah mendengar nama itu sebelumnya. Sementara itu, di akademi, Ha-jin mulai menyadari sesuatu akhir-akhir ini. Sepertinya orang lain tidak bisa melihat laptop miliknya. Berkat itu, dia bisa memeriksa pengaturan tanpa khawatir akan pandangan karakter lain. Setelah menyadari hal ini, dia juga menambahkan sebuah fungsi khusus di laptopnya. Fungsi itu akan memberinya notifikasi jika ada pengaturan yang berbeda dari novel miliknya dalam radius 30 meter. Ini jauh lebih efisien daripada terus menerima pesan dari rekan penulisnya. Dan tiba-tiba, dari belakang, seseorang memanggil Hajin. Ternyata Nayun yang terlihat sangat marah. Dia menantang Hajin untuk sparring. Awalnya Hajin tidak menjawab, lalu menolak tantangannya. Namun Nayun mencoba memprovokasi, bertanya, apakah dia pengecut setelah berani berbicara tentang keluarga orang lain. Tapi Hajin menjawab bahwa dia harus berhati-hati karena mereka menggunakan peluru sungguhan. Dia tidak ingin mendapat masalah karena melukai teman sekelasnya. Mendengar hal itu, Nayun makin marah. Instruktur pun datang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Dia menyuruh Nayun untuk mundur karena Hajin belum memiliki senjata latihan, sesuatu yang dengan kesal dia benarkan. Nayun pergi begitu saja. Hajin berpikir bahwa dia belum perlu meminta maaf pada Nayun karena dia punya tujuan utama. Dia bekerja keras agar bisa menjadi lebih kuat supaya suatu hari nanti bisa membunuh kakak perempuan Nayun. Bahkan jika hubungannya dengan Nayun membaik sekarang, pada akhirnya Nayun akan merasa semakin dikhianati. Adegan pun berganti ke ruang klub lain di dalam Cube. Di sana, ketua klub sedang memperkenalkan dirinya. Nama klubnya adalah Truth, dan nama ketuanya adalah Yoon Hyun. Aktivitas utama klub ini adalah analisis monster dan riset strategi raid. Mereka berkumpul setiap minggu untuk berdiskusi, dan melihat penampilannya, para gadis tampak terpikat olehnya. Wajah tampan dan kemampuan memikat penonton. Keduanya adalah kemampuan dari seorang iblis. Cube, yang merupakan panggung penting pada awal cerita, mengalami berbagai peristiwa seperti penculikan kadet dan invasi monster. Yoon Hyun adalah antagonis yang memimpin semua peristiwa tersebut. Dia adalah seorang jin yang telah memperoleh kemampuan pesona dari iblis Lilith. Target utamanya, dan alasan mengapa Hajin bergabung dengan klub akademik ini, tak lain adalah Yeon-ha. Dalam orientasi pertama, Hyun menyuruh semua orang untuk santai saja. Dia memperkenalkan monster level menengah tinggi yang disebut Mountain Tyrant, yang pernah muncul saat insiden Outcall. Monster ini sudah ada selama hampir 50 tahun, baik di dalam maupun di luar Cube. Informasi mengenai monster peringkat tinggi sangat berharga, terutama tentang titik lemahnya. Nilai informasi seperti itu bisa mencapai jutaan dolar.
Hyun lalu meminta semua orang untuk menyebutkan titik lemah Mountain Tyrant dan secara khusus menarget Yonha yang menjawab bahwa dia belum tahu. Presiden klub pun mengatakan bahwa itu adalah jawaban yang benar karena diskusi semacam ini adalah salah satu hal menyenangkan dari klub mereka. Dia mengajak semua orang untuk datang ke pesta setelah pertemuan jika ingin berdiskusi lebih lanjut. Hajin bertanya kepada Yonha apakah dia akan datang ke pesta itu, tetapi dia mengabaikannya dan pergi begitu saja. Hajin pun kesal dan bertanya lagi, kali ini secara formal. Yonha menjawab bahwa dia akan datang karena mungkin bisa mendapatkan informasi yang berguna. Hajin lalu bertanya apakah dia akan membagikan informasi itu kepada tim Red Guild-nya. Guild itu, Essence of the Strait, didirikan 50 tahun lalu saat insiden Outcall dengan keluarga Yonha sebagai pusatnya. Saat ini mereka adalah salah satu guild besar yang mempengaruhi Korea Selatan. Hajin mengatakan bahwa dia mendengar bahwa posisi wakil ketua guild sangat kuat akhir-akhir ini sampai-sampai posisi pewaris tradisional seperti dirinya terancam. Itulah sebabnya dia sampai mau datang ke pesta untuk mencari informasi. Mendengar semua itu, Yonha memintanya untuk langsung ke intinya. Hajin mengatakan bahwa dia akan memberitahukan titik lemah dari monster peringkat tinggi Mountain Tyrant. Yonha terkejut mendengarnya, dan Hajin menjelaskan bahwa jika dia ingin mengambil alih guild di masa depan, dia harus mulai mengumpulkan pencapaian. Dia menyebutkan bahwa ada lambang biru di tumit monster itu, dan jika diserang di sana, pergerakan Mountain Tyrant bisa dihentikan. Tapi dia tidak akan memberikan informasi itu secara cuma-cuma. Karena Guild Yonha mengelola gudang senjata utama, dia ingin Yonha membeli pistol Desert Eagle dari mereka. Yonha terdiam sejenak dan bertanya dasar dari klaim tersebut. Hajin tersenyum percaya diri dan menjawab bahwa dia tidak punya dasar. Yonha hanya bisa diam dan kesal, menyebutnya buang-buang waktu. Namun Hajin mengatakan bahwa dia sudah memperingatkan, jika Yonha tidak mempercayainya, dia akan sangat menyesal. Dia berpikir bahwa jika Yonha memilih mengabaikannya, informasi yang nilainya jutaan dolar itu akan sia-sia. Namun, jika Yonha percaya padanya, maka dia akan mendapatkan sekutu yang kuat. Keesokan harinya, Yonha memanggil sekretarisnya dan memintanya untuk menyampaikan sesuatu ke tim Raid. Bahwa lambang biru di tumit monster itu mungkin merupakan titik lemahnya, jadi cobalah serang bagian itu. Dengan pipi sedikit memerah, Hajin menyatakan bahwa Yonha akan menjadi sekutu yang suatu hari nanti dikenal sebagai Ratu Seoul. Kembali ke Hajin, kita melihat ada surat tagihan pinjaman atas namanya sebesar 300 juta won. Melihat itu, dia benar-benar terkejut dan tidak bisa berkata-kata. Dia menyadari bahwa Kim Chandong telah mengambil pinjaman sebesar 300 juta won. Jumlah maksimal yang bisa dipinjam oleh seorang kadet. Dia pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya sedang terjadi. Dia lalu segera mengecek saldo rekeningnya dan ternyata hanya 3 juta won. Dia sadar bahwa jika terus begini, bukan kembali ke dunia asalnya yang akan dia dapatkan, melainkan mati karena terlilit utang. Dia memutuskan bahwa sekarang dia harus mendapatkan uang dengan cara apapun. Saat ini dia hanya tahu dua cara menghasilkan uang. Yang pertama adalah saham. Menara dan dungeon masih terus bermunculan di dunia ini. Guild-guild dibentuk untuk menjelajahi dan merampas isi tempat tersebut. Guild-guild itu diperlakukan layaknya perusahaan. Saham guild publik bisa dijual dan dibeli di pasar saham. Dan dia tahu mana saja guild yang akan sukses besar. Tapi dia tidak punya uang untuk berinvestasi, jadi itu bukan pilihan untuk saat ini. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah berburu di lapangan. Itu adalah zona berbahaya tempat monster bermunculan. Tidak seperti menara dan dungeon, tingkat bahayanya sangat bervariasi. Namun tubuh monster bisa langsung ditukar dengan uang. Meskipun saat ini statistiknya hanya sedikit lebih baik, dia mulai bertanya-tanya apakah dia bisa ikut berburu di lapangan dengan levelnya sekarang, karena kemampuannya masih di bawah rata-rata orang dewasa. Menguatkan senjata pelatihan yang dia miliki sekarang hanya akan membuang-buang SP. Karena itu, dia mulai mencari cara lain. Tiba-tiba terdengar ketukan di pintunya. Rupanya ada paket dari Yonha untuknya. Dia bingung dan bertanya-tanya isinya apa. Saat membuka koper itu, dia terkejut dengan isinya. Lalu adegan berpindah area field di wilayah Wanju. Seorang resepsionis terlihat mengucapkan terima kasih pada Hajin karena telah menggunakan portal. Hajin menyadari bahwa resepsionis itu menjadi sangat sopan setelah tahu dia adalah seorang kadet. Dia melangkah keluar dari stasiun portal dan memasuki kota, di mana tampak jelas jalanan yang sibuk. Wilayah Gangwon-do adalah area berburu dengan tingkat bahaya rendah. Banyak orang asing datang ke sini untuk berburu, sehingga daerah ini dijuluki sebagai kota internasional.
Beberapa orang terlihat sedang mencari anggota tim, sementara yang lain menjual ramuan. Ada juga yang menjual berita tentang orang gila yang berburu sambil telanjang. Saat sedang berjalan, Hajin memperhatikan sesuatu. Itu adalah sebuah agensi. Dia mulai berpikir bahwa akan lebih menguntungkan jika dia punya agen sendiri, lalu bertanya-tanya apakah dia harus mencari agen di sini. Tiba-tiba, seseorang mendekatinya dari belakang dan bertanya, apakah dia datang untuk berburu monster. Hajin bertanya apakah dia seorang agen, dan orang itu menjawab ya, dia mencoba memberikan kartu namanya, tapi malah terjatuh. Hajin mencatat bahwa pria ini agak ceroboh. Saat melihat kartu namanya, Hajin terkejut karena ternyata namanya adalah Park Soo-hyuk, agen terbaik di Korea, dan pria yang nantinya akan menjadi agen Kim Soo-ho. Hajin cukup terkejut bisa bertemu dengannya di tempat seperti ini. Tanpa berpikir panjang, Hajin langsung mengatakan akan membuat kontrak dengannya, membuat Park Soo-hyuk terkejut. Hajin berpikir bahwa dunia ini masih dalam tahap awal, jadi banyak orang belum menemukan nilai mereka dalam cerita. Tidak ada salahnya membangun koneksi sejak awal, meskipun dia juga bertanya-tanya, apakah pantas merebut agen milik Suho? Kini mereka sudah berada di area lapangan, dan Hajin bertanya, apakah tidak apa-apa jika dia ikut? Park Soo-hyuk mengatakan untuk tidak khawatir dan akan meninggalkannya kalau situasi jadi berbahaya. Hal itu membuat Hajin berpikir bahwa biasanya agen tanpa kendaraan akan menunggu di luar lapangan. Park Soo-hyuk melihat jejak hobgoblin yang tergolong mudah untuk diburu dan harganya sekitar 300.000 hingga 400.000 won per ekor. Tapi Hajin merasa ragu karena satu peluru sihir saja bisa menghabiskan sekitar 200.000 won. Jadi akan lebih untung kalau berburu monster yang lebih mahal. Dia pun menunjuk ke arah monster lain. Ternyata itu adalah semacam babi hutan dan Park Soo-hyuk mengonfirmasi bahwa itu adalah steel boar. Dia memberitahu Hajin bahwa senjatanya tidak akan bisa mengalahkan monster itu. Kulit luarnya terlalu keras dan tidak akan tertembus. Namun Hajin menjawab, kita lihat saja nanti. Soo-hyuk cukup terkejut mendengar jawabannya. Hajin pun mengatakan bahwa senjatanya cukup bagus. Senjata yang dia dapat dari Yeonha sebagai imbalan atas informasi tentang penguasa gunung waktu itu. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya yang baru, Desert Eagle dengan atribut baja kelas tinggi. Melihatnya, Park Soo-hyuk langsung panik. Hajin ternyata juga telah menambahkan pengaturan khusus pada senjata, itu menggunakan SP. Soo-hyuk kembali memperingatkan bahwa itu hanya akan membuat monster itu semakin marah. Tapi Hajin tidak menggubris dan langsung menembakkan peluru ke arah babi hutan itu. Pelurunya langsung menembus tubuh steel boar itu, membuat Park Soo-hyuk benar-benar terkejut. Monster itu pun langsung tumbang hanya dengan satu tembakan. Kita melihat perubahan yang telah dibuat Hajin pada senjata barunya itu. Sambil berdiri di atas tebing, Hajin berkata bahwa senjatanya lumayan juga. Laras Desert Eagle-nya keluar asap biru. Setelah melihat kekuatannya, Park Soo-hyuk memuji senjata itu, juga kemampuan menembak Hajin yang luar biasa. Tapi Hajin hanya berkata bahwa itu bukan hal yang istimewa. Tiba-tiba dia kembali menembakkan satu peluru, mengejutkan Soo-hyuk. Soo-hyuk bertanya, apa itu barusan? Hajin menunjuk ke arah tebing dan berkata bahwa ada pelikan hitam di sana. Terkejut, Park Soo-hyuk bertanya, apakah dia benar-benar bisa melihat sejauh itu? Hajin menjawab bahwa jarak sejauh itu tak lebih dari sejengkal tangan baginya. Setelah menyelesaikan buruannya, Hajin mulai kembali. Kini sudah menjelang malam. Tampak bangkai steel boar dan pelikan hitam itu. Park Soo-hyuk mengatakan bahwa meskipun hanya 2 ekor, keduanya sangat berat. Hajin bertanya apakah dia bisa membawa semuanya keluar dari area. Park Soo-hyuk menjawab bahwa mungkin lebih baik mereka membayar biaya pengangkutan dan memanggil 911. Dia juga mengatakan akan mentransfer uang hadiah kepada Hajin besok. Mendengar semua itu, Hajin berpikir bahwa ini sesuai ekspektasi. Soo-hyuk memang tahu cara menyelesaikan urusan. Mereka pun berjabat tangan. Soo-hyuk bertanya tentang pengalaman perburuan pertamanya dan juga bertanya akan digunakan untuk apa uang hadiahnya. Hajin menjawab langsung, untuk investasi saham. Mendengarnya, Soo-hyuk sedikit terkejut dan bingung. Lalu disebutkan tentang guild baru bernama Pack Horse Masters yang konon didirikan oleh seorang manusia iblis. Guild ini adalah organisasi yang penting dalam novel. Tapi bukan itu yang jadi fokus Hajin sekarang. Yang penting adalah dungeon yang telah mereka taklukkan, yaitu Suwon Devil Nest. Setelah raid ini, nilai saham guild tersebut akan naik hingga 1000%. Membelinya sekarang adalah keuntungan yang sudah pasti. Cara mudah untuk menghasilkan uang. Hajin mencari informasi lain yang berguna. Karena forum publik tidak memiliki banyak informasi, dia memutuskan untuk memeriksa sebuah situs web gelap bernama Violet Society.
Kata gelap mengingatkannya pada sesuatu, Chameleon Troupe, kelompok penjahat utama di paruh kedua cerita. Seperti namanya, identitas semua anggota organisasi kriminal ini tersembunyi, dan satu-satunya orang yang mengetahui lokasi serta aktivitas mereka hanyalah sang penulis, Hajin sendiri. Hajin berpikir bahwa karena mereka membenci manusia iblis meskipun mereka sendiri adalah organisasi kriminal, mungkin pemimpin mereka bisa membantunya membunuh Jinyon. Menurut cerita, salah satu posisi dalam kelompok itu sedang kosong untuk sementara, jadi mereka seharusnya akan bergerak dalam waktu dekat. Tiba-tiba laptopnya mati dan dia bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Dia ketakutan mengira telah kehilangan satu-satunya kesempatan untuk kembali ke dunia lamanya. Namun laptop itu menyala kembali dan dia pun lega. Sebuah notifikasi muncul bahwa 1 bulan telah berlalu dan sistem mulai memperbarui fitur-fitur laptopnya. Adegan berpindah ke sebuah restoran. Orang-orang di sana terpukau melihat seseorang masuk. Ternyata itu adalah Yonha dan Shin. Melihat mereka, orang-orang bertanya-tanya apakah mereka adalah selebritas. Shin merasa kesal dengan acara pertemuan kalangan bangsawan seperti ini dan bertanya-tanya kapan hal seperti ini akan berhenti. Tapi Yonha menyuruhnya untuk bersabar, karena menurutnya menjalin koneksi dengan para pemimpin masyarakat bukanlah hal yang buruk. Yonha menanyakan nilainya, dan Shin hanya menjawab bahwa nilainya baik-baik saja. Saat Yonha mencoba memancingnya untuk mengejar posisi teratas, dia langsung memotong ucapannya dan berkata bahwa nilainya sudah cukup. Mendengar itu, Yonha pun hanya membalas dengan kalimat singkat, "Oke." Pintu terbuka dan Nayun muncul. Saat Yonha hendak memanggilnya, Shin langsung bangkit dengan semangat saat melihat Nayun. Dia berlari menghampirinya dan bertanya sejak kapan dia mulai datang ke acara pertemuan ini. Nayun menjawab bahwa dia sebenarnya akan melewatkan acara ini kalau tahu Shin juga hadir. Shin bertanya soal keadaannya, dan Nayun menjawab bahwa itu bukan hal besar, lalu menyuruh Shin berhenti bereaksi berlebihan. Mendengar percakapan mereka, Yonha terlihat kesal. Tiba-tiba Nayun bertanya, apakah mereka tahu tentang Hajin, yang membuat Yonha terkejut. Yonha bertanya kenapa Nayun menanyakan hal itu, dan dia menjawab bahwa saat insiden di museum, dia bersama Hajin dan Kim Suho. Manusia iblis yang mereka lawan ternyata jauh lebih kuat dari perkiraan. Saat mereka bertarung, Hajin berhasil melukai jin tersebut, dan itu dianggap luar biasa, karena dia berhasil menembak lengan makhluk iblis dengan senjata seperti itu. Itulah mengapa dia mencurigai Hajin. Nayun mengarahkan pertanyaan itu ke Yonha karena mereka berada di tim yang sama saat itu dan Yonha tampak terkejut. Yonha sudah menyelidiki Hajin sebelumnya dan tahu bahwa dia memiliki utang dan merupakan seorang yatim piatu. Selain itu, semuanya masih misteri. Hajin tidak mengatakan apapun padanya meskipun sudah ditanya. Jadi mereka tidak punya pilihan lain selain terus menyelidikinya. Mereka perlu menilai apakah Hajin layak untuk dimanfaatkan atau tidak. Tapi dari yang dia lihat di ujian praktik, Hajin tidak terlihat memiliki kekuatan untuk menghancurkan lengan manusia iblis. Dan dia mulai curiga bahwa Hajin menyembunyikan sesuatu. Nayun lalu mengajukan pertanyaan, mungkinkah Hajin sendiri adalah jin? Tapi Yonha menanggapi bahwa jika memang begitu, dia tidak mungkin menyerang sesama manusia iblis. Namun Nayun tetap yakin bahwa Hajin menyembunyikan sesuatu. Kembali ke Hajin, dia kebingungan saat proses pembaruan di laptopnya hampir selesai di angka 99,99%. Tiba-tiba, pergelangan tangannya mulai bersinar dan dia merasakan sakit yang luar biasa. Dia melihat sesuatu muncul di pergelangan tangannya dan penglihatannya mulai kabur. Stigma itu adalah salah satu otoritas pencipta dan mengandung kekuatan sihir. Sejumlah besar informasi langsung menghantam pikiran Hajin seperti tsunami. Kembali ke Shin, dia membenturkan tangan ke meja sambil bertanya, apa maksud kalian? Kalian tidak suka dia? Tidak ada satupun yang menjawab. Sementara itu, Hajin yang kesakitan parah mulai terjatuh. Nayun kembali mengingat apa yang pernah dikatakan Hajin saat insiden museum dan setelah mempertimbangkannya, dia menjawab bahwa iya, kurang lebih begitu. Di sisi lain, Hajin tak sadarkan diri dengan stigma di pergelangan tangannya. Isi pembaruan itu adalah Book of Truth telah ditambahkan, serta peningkatan kemampuan dalam mengamati dan membaca. Adegan beralih ke masa tak lama setelah insiden di museum. Hajin, Kim Suho, dan Chai Nayun yang melawan manusia iblis diberi penghargaan warga teladan atas aksi mereka. Hajin terlihat mengenakan perban di pergelangan tangannya. Lukanya juga masih terasa sakit sejak kemarin. Dia menatap pergelangan tangannya dan bertanya-tanya, kekuatan macam apa ini? Di sebelahnya ada seseorang yang terlihat kesal. Itu adalah Chai Nayun. Dia menyuruh Hajin diam. Namun Hajin menjawab bahwa dia bahkan belum mengatakan apapun, tapi Nayun tetap menyuruhnya diam. Hajin lalu bertanya, apakah Nayun sudah lupa? Nayun balik bertanya, lupa apa?
Hajin menjawab bahwa dia telah menyelamatkannya. Nayun menjadi marah dan mereka mulai berdebat sampai Suho datang dan menyuruh mereka berhenti. Suho meminta Nayun untuk tukar tempat duduk dengannya. Nayun tidak mau, tapi pada akhirnya Kim Suho yang duduk di sebelah Hajin. Dia pura-pura batuk dan berterima kasih pada Hajin atas kejadian di museum. Hajin bingung kenapa dia tiba-tiba mengucapkan itu. Suho dengan tulus mengatakan bahwa mereka semua mungkin sudah mati jika bukan karena Hajin. Namun Hajin membalas bahwa dia yakin mereka akan tetap menang tanpa dirinya. Di dalam pikirannya MC mulai bergumam, jika ia tidak di sana, sudah dipastikan Kim Suho mengalami awakened, karena sang tokoh utama selalu menjadi lebih kuat ketika menghadapi bahaya dan kesulitan. Sang penyiar memberitahu semua orang untuk bersiap karena orang itu telah datang. Ternyata dia adalah pria tua yang tampak acuh tak acuh dan jelas kesal dengan semua kejadian ini. Dia ternyata adalah seorang pahlawan agung peringkat ke-37, Shihyuk, yang merasa semua ini sangat mengganggu. Dia juga dikenal sebagai Serigala Valhalla, dan kekuatan sihirnya sangat besar seperti yang disadari oleh para penonton. Upacara penghargaan pun dimulai dan para penerima penghargaan dipanggil ke atas panggung. Shihyuk yang memberikan penghargaan kepada mereka, sementara penyiar menyampaikan pidato singkat tentang bagaimana mereka mengalahkan manusia iblis dan menghadapi bahaya sebagai warga teladan. Shihyuk mengonfirmasi identitas Kim Suho dan berkata bahwa dia bisa mengerti mengapa orang-orang tertarik padanya. Suho membalas bahwa dia tersanjung dengan pujian tersebut. Saat memberikan penghargaan padanya, Shihyuk menyarankan agar Suho tidak pernah bergabung dengan asosiasi. Menurutnya, akan lebih baik jika Suho bekerja sebagai pemburu di bawah organisasi Endless Field, karena menjadi pahlawan berarti memiliki tanggung jawab besar dan tidak ada kesenangan sama sekali. Namun Suho menjawab bahwa dia merasa cocok menjadi seorang pahlawan. Mendengar jawabannya, Shihyuk merasa itu membosankan. Selanjutnya, dia menatap Nayun dan berkata bahwa sudah lama tidak bertemu. Nayun berteriak dan memanggilnya guru, namun Shihyuk langsung memotong ucapannya, mengatakan bagaimana mungkin dia menjadi gurunya sementara Nayun adalah seorang pemanah. Ayah Nayun hanya memintanya untuk menjaga Nayun, dan itu pun bukan sesuatu yang menarik baginya. Melihat ke arah Hajin, Shihyuk bertanya siapa dia. Hajin pun memperkenalkan dirinya, dan Shihyuk langsung menyerahkan penghargaan kepadanya sambil berkata, "Oke." Hal ini membuat Hajin berpikir bahwa sekarang dia tahu mengapa sikap acuh tak acuh lebih menyakitkan daripada kebencian. Upacara pun berakhir, dan mereka meminta Nayun untuk memberikan sepatah dua patah kata sebagai pidato. Beberapa waktu kemudian terlihat Hajin menikmati makanan manis yang ia beli dengan hadiah yang diterimanya. Dia berencana membeli lebih banyak saham di Pack Horse Masters. Untuk saat ini, dia mulai memeriksa fitur-fitur terbaru di laptopnya. Pertama adalah stigma, istilah untuk luka di lengannya. Meskipun petunjuk tentangnya agak samar, dikatakan bahwa dia bisa menggunakannya sesuka hati. Saat dia mengucapkan kata-kata sesuai keinginanku, stigma itu mulai bercahaya dan memproyeksikan dirinya. Dia segera menyembunyikannya kembali karena berada di tempat umum dan merencanakan untuk memeriksanya nanti saat kembali ke kamarnya. Selanjutnya adalah akses internet di laptopnya. Ketika dia mengkliknya, dia terkejut. Setelah melihatnya, dia menyadari bahwa ini adalah hal yang nyata. Dia mencatat bahwa situs-situs itu bukanlah situs biasa, dan ada beberapa situs yang membutuhkan pembayaran untuk bisa diakses. Di antaranya, Violet Society sangat penting. Ini adalah yang paling terkenal di antara situs-situs non-publik. Tempat ini berfungsi sebagai lokasi perdagangan informasi, senjata, buronan, dan permintaan. Tidak ada satupun pahlawan yang belum pernah berinteraksi dengan Violet Society. Itulah mengapa pemerintah membiarkannya ada, meskipun mereka tahu tentang ekonomi bawah tanah ini. Biasanya, ada biaya masuk yang sangat besar untuk mengaksesnya. Namun dia bisa dengan mudah mendaftar hanya dengan 200 SP. Tepat saat dia sedang mendaftar, seseorang datang ke mejanya. Itu adalah Yun. Dia bertanya pada Hajin apakah dia tahu siapa dirinya, dan mengaku terkejut saat melihat Hajin menghilang dari upacara. Dia memberinya kartu namanya, dan Hajin sadar jika Yun menyerahkan kartu namanya itu, berarti ia melihat Hajin sebagai orang penting. Dia berkata bahwa ada sesuatu yang membuatnya penasaran, lalu bertanya, apakah dia boleh mengajukan satu pertanyaan? Hajin tahu bahwa ini adalah langkah pertama dari upaya perekrutan Yun. Hajin sadar bahwa Yun tampak lebih ramah dari siapapun di mata media, namun kepribadian aslinya sangat berbeda. Dia akan langsung meninggalkan siapapun yang tidak memenuhi ekspektasinya. Meski sudah berusaha keras, ia hanya menginginkan yang terkuat dan terbaik. Begitulah sosok wakil Kapten Yun dari guild terbesar di negara ini. Jika Hajin bisa membangun hubungan dengannya sekarang, itu akan sangat membantunya di masa depan seiring perkembangan cerita. Saat Yun hendak mengajukan pertanyaan, Hajin langsung berkata,
Tidak, bahkan sebelum pertanyaannya selesai, dia mengatakan bahwa tidak ada yang ingin dia katakan. Yun mencoba menjelaskan bahwa dia mungkin salah paham dan bahwa dia sedang menunjukkan ketertarikannya sebagai wakil kapten dari guild nomor 1 di Korea. Namun Hajin membalas bahwa dia menghargai ketertarikan itu, tapi hanya jika ketertarikan itu tulus. Hajin tahu bahwa dia mungkin datang setelah mengetahui bahwa dia menggunakan serangan atribut cahaya. Namun, ketertarikan yang ditunjukkan saat ini hanyalah rasa ingin tahu belaka. Karena itu, dia berencana menolaknya sekarang juga, agar ketertarikan itu bisa tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar rasa penasaran. Akhirnya, Hajin bangkit dan pergi meninggalkan Yun yang benar-benar terkejut dan tak bisa berkata-kata. Kini di kamarnya, dia mulai menguji stigma miliknya dan mencoba membentuk kekuatan sihirnya menjadi sebuah belati. Stigma miliknya mulai bercahaya, dan belati pun terbentuk darinya. Dia menyadari bahwa dia bisa menggunakannya hanya dengan memikirkannya. Kekuatan sihir adalah statistik yang sangat memengaruhi hadiah dan pembelajaran awal. Awalnya, Hajin mengira dia tidak akan bisa menggunakannya karena dia bukan berasal dari dunia ini. Tapi ternyata dia bisa menggunakannya dan itu cukup melegakan. Kemampuan berikutnya yang akan dia coba adalah Book of Truth. Saat dia mengucapkan namanya, buku itu pun muncul. Dipanggil melalui stigma miliknya, buku itu berisi kebenaran. Buku itu bisa menjawab pertanyaan apapun selama kekuatan sihir Hajin mengizinkan. Dia cukup terkejut dengan kemampuannya dan mengajukan pertanyaan sederhana tentang tinggi badannya untuk mengujinya. Dan benar saja, buku itu menjawab dengan tepat. Namun buku itu juga menghabiskan 1 poin SP dan sekarang Hajin mulai memahami cara menggunakannya. Tiba-tiba, smartwatch-nya mulai bersinar merah. Itu adalah pemberitahuan darurat tentang seorang kadet yang hilang bernama Jin Hajong. Melihat hal itu, Hajin mulai bertanya-tanya apakah semuanya sudah dimulai. Insiden pembunuhan berantai di Cube, yaitu alur cerita kedua. 6 kadet menghilang selama bulan berlangsungnya plot ini, tanpa jejak pelaku yang bisa ditemukan, dan jumlah kasus orang hilang terus meningkat. Alur ini sangat penting karena target terakhir si pelaku adalah Yeonha. Ini bisa menjadi masalah besar bagi Hajin jika koautor menyebabkan hilangnya para pendukung tokoh utama, seperti yang terjadi di museum. Maka dia memutuskan bahwa akan lebih baik jika dia yang menangkap pelakunya terlebih dahulu. Namun jika dia ikut campur tanpa berpikir matang, cerita bisa berubah. Karena itu, dia memilih untuk hanya mengawasi untuk saat ini. Di ruang pelatihan, Suho sedang kelelahan dan meminum sebotol air. Tiba-tiba, seorang pria datang dan memintanya melihat sesuatu. Beberapa orang tampak mencoba membuli Hajin dengan tidak membiarkannya berlatih. Mereka mengejek karena Hajin tidak bisa mengangkat beban berat, padahal dia adalah seorang kadet dan menyalahkannya karena mempermalukan seluruh Cube. Suho pun marah dan mencoba ikut campur, tapi pria itu menghentikannya, mengatakan bahwa tidak perlu terlibat. Suho lalu memanggil Hoseong, sang ketua kelas, karena tindakannya. Namun Hoseong menjawab bahwa Hajin telah membuat Shin Jong-hak marah dan akan merepotkan kalau mereka ikut campur. Mungkin mereka hanya berpura-pura saja. Lagi pula, jika orang itu benar-benar telah menghancurkan lengan manusia iblis, dia tidak akan membiarkan dirinya dibuli oleh orang-orang seperti itu. Saat Hajin mencoba mengangkat beban dan gagal, semua orang terkejut karena dia bahkan tidak bisa mengangkat beban ringan itu. Melihat hal itu, Hoseong menyebut kemenangan Hajin atas manusia iblis hanyalah keberuntungan semata. Lalu Kim Suho menghampiri para pembuli untuk membela Hajin. Di saat yang sama, Nayun hanya berdiri diam di sudut ruangan. Tiba-tiba, instruktur datang sambil berteriak pada mereka karena membuat keributan saat jam latihan. Dia menyuruh semua orang berkumpul karena hasil kuis sebelumnya sudah keluar dan mereka bisa melihatnya di papan pengumuman yang sedang dipasang. Semua orang mulai memeriksa hasil mereka dan membandingkan nilai masing-masing. Sementara itu, kita melihat bahwa Hajin berhasil meraih peringkat pertama, yang masuk akal karena dia telah memanipulasi pengaturan sebelumnya. Di belakangnya, Rachel menjatuhkan rapier miliknya karena terkejut. Rachel, Elizabeth Lewis, sang putri dari Inggris dan Kadet Cube, berada di peringkat ketiga. Sebelum ini, baik tes besar maupun kecil, dia tidak pernah gagal dalam meraih peringkat pertama sejak masuk sekolah. Melihat reaksinya membuat Hajin khawatir dan tidak bisa berkata apa-apa. Kita melihat pelayan dan asisten Rachel mengucapkan selamat padanya karena telah diterima di Cube dan berharap agar Russell tidak gugup berada di samping kandidat hero terbaik di dunia. Rachel menjawab tidak masalah. Ia memastikan bisa memenuhi harapan mereka demi kehormatan keluarga kerajaan Inggris. Kembali ke masa kini, Rachel merasa depresi karena kehilangan peringkat pertama dan meminta maaf kepada keluarganya.
Sementara itu, instruktur memuji Hajin karena jawabannya dalam analisis ranah fenomena dan memberitahu semua kadet untuk mencontohnya. Rachel berencana memperkecil jarak antara dirinya dan Hajin, tetapi dia juga menyadari bahwa analisis ranah fenomena adalah subjek yang sulit, sehingga akan sulit mengejarnya sebelum ujian tengah semester. Dia mulai menatap dan mengamati Hajin di kelas. Dia pun mulai bertanya-tanya bagaimana cara Hajin belajar. Kembali di kamarnya, Hajin membuka situs bernama Pusat Informasi Truth. Dia berencana menggunakan Book of Truth untuk menjawab pertanyaan dan mendapatkan sedikit uang tambahan. Buku kebenaran bisa memberinya informasi dari mana saja selama SP-nya memungkinkan. Meskipun dia tidak akan mendapatkan banyak keuntungan karena belum punya kredibilitas, namun begitu rumor tersebar, pelanggan akan berdatangan. Karena itu, dia mendaftarkan diri sebagai penjual di situs tersebut. Langkah selanjutnya, dia berencana untuk mulai menginvestasikan SP yang selama ini ia tahan. Karena sejak dimulainya cerita utama kedua, Kubik sudah tidak lagi aman dari manusia iblis. Intervensi sistem sharpshooting pun dimulai. Dia sadar bahwa kemampuan yang dimilikinya sekarang belum cukup untuk menghadapi manusia iblis. Namun dia telah mendapatkan banyak SP berkat pembulian dari geng Jonghak. Jadi dia berencana menginvestasikan SP-nya untuk peluang hidup. Untuk saat ini, dia memutuskan untuk meningkatkan senjatanya. Dia menambahkan fitur transformasi pada senjatanya, dari pistol menjadi senapan sniper. Melihat perubahan itu, dia bertanya-tanya apakah dirinya terlalu berlebihan. Transformasi itu menghabiskan 250 SP. Dan kita melihat Desert Eagle miliknya telah berubah menjadi senapan sniper. Dia tertawa kecil, tahu bahwa dia bisa mengejutkan mereka, lalu mengubah senjatanya kembali ke bentuk semula. Langkah berikutnya, dia berencana menciptakan beberapa mastery. Berbeda dengan Gift yang menciptakan fenomena supranatural menggunakan kekuatan sihir, mastery mengacu pada teknik fisik atau bakat yang diasah. Kemampuan paling penting bagi penembak jitu untuk bertahan hidup dan melakukan pembunuhan adalah positioning atau penempatan posisi. Karena itu, dia mulai memikirkan sebuah mastery yang berkaitan dengan penempatan posisi. Setelah itu, dia menciptakan Park Hour, gerakan tubuh yang luas dan cepat yang menghabiskan 350 SP. Dia langsung merasakan efeknya dan yakin bahwa usahanya berhasil. Jam pintar di pergelangan tangannya tiba-tiba menyala, menampilkan notifikasi tentang orang hilang lainnya, Songgen dari kelas Universe. Hajin tahu bahwa ini adalah korban kedua dan semua orang yang sebelumnya ditangkap oleh pelaku sebelum Yeonha juga dibunuh. Dia bertanya-tanya, apakah pantas baginya hanya diam saja sementara orang-orang menghilang, padahal dia tahu siapa pelakunya dan siapa target berikutnya. Terlihat jelas bahwa dia sedang ragu dan gugup terhadap keputusannya. Keesokan paginya, di aula pelatihan luar ruang milik Cube, sang instruktur bertanya, apakah semua sudah hadir? Ia mengumumkan bahwa pelatihan praktikal hari ini akan menjadi sesuatu yang spesial. Gua di belakangnya adalah puncak dari rekayasa sihir, dungeon buatan. Boneka monster yang meniru monster asli tinggal di dungeon itu, dan mereka akan menjalani simulasi serangan dungeon dengan cara menjelajahi tempat buatan tersebut. Instruktur juga mengingatkan mereka agar tidak lengah hanya karena mengira ini sekadar pelatihan. Di dungeon besar ini, pelatihan gabungan antara kelas Veritas dan disiplin akan dimulai. Dua tim dari masing-masing kelas akan digabungkan menjadi satu tim yang lebih besar dan semua orang diminta untuk berkumpul sesuai tim yang telah ditentukan. Setiap orang segera bergabung dengan tim masing-masing. Hajin ada di tim 8 bersama Yeonha, Hosung, Huzuki, dan dari kelas disiplin ada Jaden, Kim Jingyu, Osujong, dan Lee Jinsha. Hajin mencatat bahwa banyak jebakan dan misteri di dalam dungeon buatan itu. Beberapa kemungkinan adalah perangkap buatan manusia jahat. Oleh karena itu, dia telah menyiapkan peluru beratribut sebagai langkah antisipasi, namun tetap meragukan apakah mereka bisa menyelesaikan pelatihan ini dengan selamat. Tiba-tiba muncul peringatan bahwa pengaturan telah berubah. Ia menyadari adanya perubahan dan bukan satu, melainkan 3 sekaligus. Ia mencoba mencari tahu perubahan tersebut dan bertanya-tanya siapa yang menyebabkannya serta bagaimana caranya. Di tim Suho, Yeonha berteriak padanya untuk segera berkumpul dan mengejeknya karena penampilannya yang mirip tongkat roti. Muncul notifikasi bahwa kepribadiannya telah menjadi lebih buruk. Kembali ke tim 8, Jaden memegang tangan Yeonha dan memperkenalkan dirinya, yang membuat Yeonha merasa jijik. Di tim Nayun ada anggota dari klub pemburu dan Nayun berusaha mengingat namanya. Orang itu memperkenalkan dirinya sebagai Sven. Notifikasi menunjukkan bahwa kondisi mental Sven semakin memburuk dan kemungkinan dirinya akan dirasuki oleh iblis saat penyerbuan dungeon meningkat drastis. Melihat semua perubahan ini, Hajin sadar bahwa situasinya adalah bencana total.
Dia memutuskan untuk memperhatikan lebih dekat dan menyadari bahwa ada dua orang yang harus dia waspadai. Salah satunya adalah Jaden. Dia bersikap kuat di hadapan yang lemah, tapi lemah terhadap yang kuat, yang mana itu adalah tipikal seorang narsistik egois. Meski cukup kuat untuk dilirik oleh Essence of the Straight, Hajin tetap bertanya-tanya soal potensi sebenarnya. Jaden memperkenalkan rekan-rekannya satu persatu, Jingyu, Sojong, dan Lee Jingxia. Di sisi lain, Yonha juga memperkenalkan anggota timnya, Hosung, Huzuki, dan salah menyebut nama Lee Hajin menjadi Lee, bukan Kim.